Legend of the Great Sage Chapter 791. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu lautan pepohonan seperti ombak. Marquis of Serenesi curiga dia salah dengar dan bertanya secara naluriah, apa katamu? Jangan berpura-pura tidak bisa mendengarku. Li Qingshan tertawa, dan 8 sosok berjubah hitam di belakangnya juga tertawa dingin. Mata di balik tudung mereka berkilau karena rasa Schadenfreude. Karena mereka telah mengalami kemalangan, menyaksikan orang lain mengalami kemalangan yang sama adalah suatu kebahagiaan yang langka dalam hidup. Rasa dingin merambat di punggung Marquis of Serenesi. Dia tanpa sadar mundur selangkah, ingin mundur ke gerbang utama. 3 sosok hitam muncul di belakangnya, niat membunuh mereka sedingin es. Setelah pertempuran terus-menerus dan ajaran Ghost Shadow, kerja tim Ye Liu Su dan saudara perempuannya menjadi semakin terkoordinasi. Meskipun orang lain tidak dapat melihatnya, Marquis of Serenesi dapat merasakannya. Hatinya bergetar. Pembunuh Istana Bayangan. Hanya pembunuh terkemuka dari Istana Bayangan yang bisa menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. Dia langsung tidak berani bergerak sembarangan. Dia berteriak, Li Qingshan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Saya Putri Komando Laut Selatan, Markis Laut Tenang yang ditunjuk oleh Kaisar. Petik 2. Baiklah, berhentilah bersikap sombong. Aku mencarimu. Kata Li Qingshan. Tawa di belakangnya menjadi semakin tak terkendali, penuh dengan kebencian. Li Qingshan merasa puas. Para penggarap iblis di selatan memiliki satu keuntungan besar, yaitu mereka sangat mudah beradaptasi dengan keadaan. Dia telah menyerang mereka selama 7 hari berturut-turut. Selama mereka berhasil bertahan dari serangan gabungan Ghost Shadow dan yang lainnya, tidak satupun dari mereka yang lebih memilih mati daripada menyerah. Terlebih lagi, begitu mereka bersumpah darah, mereka dapat dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka dan menunjukkan kepatuhan yang cukup. Ada orang yang tidak tahu malu yang mengatakan bahwa dia ingin mengambil Li Qingshan sebagai ayah angkatnya. Dia berkata bahwa dia telah berkultivasi selama ratusan tahun hanya untuk hari ini, yang sangat mengejutkan Li Qingshan. Jika itu seorang wanita, biarlah. Setidaknya dia hampir tidak bisa menjadi ayah angkat, tapi dia jelas sudah tua. Sungguh tidak tahu malu. Ini adalah budaya perbatasan selatan. Tidak ada rasa kesopanan, keadilan, atau kehormatan. Hanya yang kuat yang dihormati. Selama tinjumu cukup keras, tidak ada yang akan menggunakan kepalanya untuk bertarung langsung. Ada keributan di istana. Sejumlah besar petani bergegas keluar. Beberapa adalah penjaga rumah markis, sementara yang lain adalah tetua tamu. Jumlahnya ratusan, dan mereka mengeluarkan semua jenis artefak roh dan artefak dharma. Dia mengaktifkan segala macam cacing gu yang aneh. Mereka mengepung Li Qingshan dan yang lainnya. Namun, adegan ini, belum lagi Li Qingshan tidak peduli, bahkan 8 jubah hitam di belakangnya tidak peduli sama sekali. Karena di antara ratusan orang ini, tak satu pun dari mereka yang mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Komandan Li, kamu berani bersikap kasar pada markisku. Tahukah Anda bahwa semua penjaga serigala putih terbunuh saat Anda pergi? Tunggu saja sampai penjaga Hawk Wolf menghukummu. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, saya dapat membiarkan markis saya menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Petik 2. Kata pengurus Zhou dari Houfu. Ia melihat keluarganya memiliki keunggulan dalam jumlah dan juga memiliki keunggulan geografis. Dia percaya bahwa Li Qingshan tidak akan berani melakukan pembunuhan, jadi dia melompat keluar untuk menyatakan kesetiaannya. Adapun 8 jubah hitam di belakang Li Qingshan, budidayanya tidak cukup baginya untuk membuat penilaian yang akurat. Adapun 3 bayangan hitam di belakang Marquis of Serenesi, dia sama sekali tidak menyadarinya. Siapa yang melakukannya? Li Qingshan benar-benar tidak mengetahui hal ini. Ini aku. Sebuah balasan terdengar dari luar angkasa. Wajah Marquis of Serenesi bersinar. Itu adalah suara Ghost Shadow. Selama Ghost Shadow melakukan pembunuhan itu, bahkan jika dia gagal, dia akan mampu mengalihkan sebagian perhatian Li Qingshan. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mundur ke perkebunan. Dia secara khusus telah menyiapkan jalan keluar di ruang rahasia perkebunan. Itu adalah formasi yang bisa memindahkannya sejauh 500 km. Ini berbeda dengan seberkas cahaya. Itu benar-benar tidak bisa dilacak. Pembunuh dari Istana Bayangan memang mengesankan, tapi karena mereka sudah mengekspos diri mereka sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dari segi kekuatan, ketiganya pasti tidak bisa menyaingi pembunuh terhebat di selatan, Ghost Shadow. Benar saja, Ghost Shadow telah mengambil tindakan. Namun, kegembiraan di hati Marquis of Serenesi segera berubah menjadi ketakutan. Penjaga Zhou dari tanah milik si Marquis menatap Li Qingshan dengan marah. Tanda berdarah muncul di antara alisnya. Tandanya sangat tipis sehingga hanya setetes darah yang keluar. Dia sepertinya merasakan sesuatu, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya secara naluriah sebelum terjatuh seperti ini. Tuan Gua ketiga, Marquis of Serenesi memucat karena ketakutan. Hatinya tenggelam. Aku sudah tahu sejak lama bahwa para bajingan itu berkolusi dengan para penggarap iblis. Bersih bahkan jika mereka mati. Aku bisa pergi ke ibu kota kabut untuk meminta hadiah. Li Qingshan berkata dengan sikap tidak peduli. Markis, jangan terlalu keras kepala dan mengandalkan keberuntungan. Bahkan Bos Yu dan aku telah bersumpah setia kepada Komandan Li, jadi saudara ketiga Shadow jelas tidak terkecuali. Jika kamu masih tidak memberitahukan beberapa ratus sampah ini kepada membuatku kesal dan membuatku kesal, aku akan menelan semuanya. The Gentleman of Heavenly Bluebear menepuk perutnya sambil tersenyum. Lemaknya bergoyang-goyang. Tuan dari Bluebear Surgawi, itu benar-benar kamu. Selain aku, siapa lagi yang bisa begitu montok? Gentleman of Heavenly Bluebear tersenyum dan mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas. Seorang penjaga perkebunan yang jaraknya lebih dari 30 meter berteriak ketika dia terbang.
Mulut Genleman of Heavenly Bluebear melebar hingga tingkat yang sulit dipercaya. Dia benar-benar menelan penjaga itu dalam sekali teguk. Samar-samar dia bisa melihat sosok di bawah perutnya, yang menghilang setelah beberapa perjuangan. Ah, itu adalah penguasa gua kedua di Gunung Savage, tuan dari Bluebear Surgawi. Dan master gua ketiga, Ghost Shadow. Semua orang berteriak dan berpencar dalam lingkaran besar. Semua penguasa gua di Gunung Savage terkenal karena kekejaman mereka. Namun, pandangan Marquis of Serenity terfokus pada sosok berjubah hitam di sebelah kanan di belakang Li Qingshan. Rambut putihnya tergerai dari tudungnya, dan dia membawa pedang di punggungnya. Dia tidak percaya, jika itu orang lain, biarlah, tapi dia adalah seorang kultivator pedang yang memegang harta karun misterius. Betapa bangga dan sombongnya dia. Mengapa dia tunduk pada Li Qingshan? Dengan secercah harapan, dia berseru, Tuan Guayu. Marquis of Serenity, berhentilah membuang-buang waktu. Yu Wufeng mencengkeram pedang Fogbow dan berkata dengan dingin. Ya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Saya masih berharap Anda bisa bertahan. Meskipun menemukan kultivator kesengsaraan surgawi kedua di wilayah selatan yang luas cukup mudah, tidak banyak ahli yang benar-benar berguna. Namun, jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kata Li Qingshan. Marquis of Serenity putus asa. Li Qingshan sudah menjadi lawan yang sangat menakutkan. Ada juga 3 pembunuh puncak Istana Bayangan, 3 penguasa gua pertama di Gunung Savage, dan 6 orang sisanya. Dia sudah mengenali semuanya. Masing-masing dari mereka adalah seorang penggarap iblis terkenal di selatan. Saat ini, mereka semua berdiri di belakang Li Qingshan, mendengarkan perintahnya. Bahkan di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan seperti itu. Suaranya sedikit bergetar. Saya seorang markis. Apakah Anda cukup berani untuk membunuh saya? Li Qingshan tersenyum. Bunuh dia. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, 3 sosok hitam di belakang Marquis of Serenity menghilang. Ghost Shadow melayang, menguncinya dengan niat membunuh. Pedang Fogbow meninggalkan sarungnya dengan bunyi dentang, dan Genleman of Heavenly Bluebear mengulurkan tangannya. 6 sosok berjubah hitam lainnya juga menyerang pada saat yang bersamaan. Ini merupakan tindakan yang pasti mematikan, seperti tanah longsor atau tsunami. Marquis of Serenity tidak dapat mengelak, melarikan diri, atau memblokir mereka. Yang bisa ia lakukan hanyalah berteriak sekuat tenaga, aku ingin hidup. Li Qingshan mengangkat tangannya, dan semua serangan terhenti. Rasanya seperti tsunami telah membeku pada saat akan menghantam. Selama kamu ingin hidup, bersumpahlah, jika pertempuran di Gunung Savage hanya menyebabkan keributan di selatan karena hasil yang tidak diketahui, maka, kemunculan Li Qingshan di kota komando Laut Selatan kali ini telah menjawab semua pertanyaan mereka. Namun, ini tidak hanya mengungkapkan hasil pertempuran di Gunung Savage, tetapi juga perubahan seluruh struktur di selatan. Setelah menerima sumpah Marquis of Serenity, Li Qingshan mengadakan perjamuan di perkebunan Marquis dan mengundang 10 penguasa gua. 10 tokoh terkenal di selatan ini bersulang bersama Li Qingshan, secara resmi menyatakan kesetiaan mereka. Kultivator yang menerima Li Qingshan sebagai ayah angkatnya bahkan menyebutnya sebagai raja, tidak lagi menyebutnya sebagai tuan atau komandan. Li Qingshan bingung. Dia menanyakan alasannya, dan penggarap itu berkata, siapa di selatan yang tidak tahu bahwa orang yang menyatukan Gunung Savage adalah Raja Savage. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, menerima gelar itu dengan gembira. Marquis of Serenity mengutuknya karena sikapnya yang tidak tahu malu, tapi dia memaksakan senyum di wajahnya dan juga berseru, Rajaku. Setelah jamuan makan, Li Qingshan memberi perintah untuk segera berangkat dan melanjutkan kampanyenya. Dia pada dasarnya mengumpulkan semua penggarap kesusahan surgawi kedua di selatan selain dari kultus racun segudang, membuat pernyataan arogan yang dia buat ketika dia pertama kali tiba di Komando Laut Selatan menjadi kenyataan. Mereka yang tunduk kepadaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Gunung Buas pada dasarnya muncul dalam semalam, menjadi organisasi besar di selatan yang berada di urutan kedua setelah kultus racun segudang. Jika bukan karena Li Qingshan tidak mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, dia akan mampu mendirikan sekte besar. Provinsi Kabut menjadi gempar. Ketika Li Qingshan menerima perintah untuk datang ke Provinsi Kabut dan mengambil posisi Komandan Serigala Putih, dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh kecemerlangan kedua orang jenius tersebut, namun juga karena para kultivator ingin menggunakan hal ini untuk memprediksi perubahan situasi antara Provinsi Kabut dan Provinsi Hijau. Beberapa orang menduga ini adalah bagian dari rencana kerajaan Sia Besar, dengan sengaja mengirim mereka ke Provinsi Kabut sebagai sandera untuk meredakan situasi antara kedua provinsi tersebut. Namun, semakin banyak orang yang percaya bahwa Kekaisaran Sia Besar tidak berniat menjadi penengah antara kedua provinsi tersebut seperti di masa lalu. Sebaliknya, mereka sengaja membuat kedua provinsi saling melemahkan sehingga Provinsi Naga akan tetap kuat di tengah. Adapun Li Qingshan dan Little N, mereka hanyalah bidak catur untuk mempercepat perang antara dua provinsi, pengorbanan yang menyedihkan. Ada banyak spekulasi jahat. Bagaimana reaksi biara Deva Naga-chan ketika mereka kehilangan dua murid jenius ini? Begitu Li Qingshan tiba di Laut Selatan, dia membunuh Komandan White Hawk dan berhasil naik ke posisinya. Dia menunjukkan kekejaman yang sangat berbeda dari identitasnya sebagai murid Buddha. Namun, di seluruh provinsi Mist, itu hanyalah masalah kecil. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak itu, dan nama Li Qingshan perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Itu hanya disebutkan dari waktu ke waktu dan menebak hasil pertempuran. Hanya ketika Li Qingshan menggunakan gulungan sumpah darah untuk memerintahkan 10 penguasa gua dan menaklukkan seluruh wilayah selatan barulah namanya tiba-tiba terdengar lagi. Namun, awalan namanya bukan lagi posisi, Komandan Elang Putih, juga bukan identitas, murid biksu yang tidak marah. Sebaliknya, itu adalah Raja Orang Liar.
Raja awalnya adalah gelar yang hanya berhak digunakan oleh makhluk yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Raja Chu, Raja Yue, Raja Biksu, Raja Daemon, dan Raja Jenderal Agung semuanya adalah ahli tertinggi, hanya satu di antara 1 miliar. Mereka adalah kelas penguasa absolut di 9 provinsi. Dengan budidaya Li Qingshan, di awalnya tidak memiliki hak untuk disebut sebagai raja. Namun, penguasa gua pertama di Gunung Savage pernah berkata bahwa siapapun yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dapat menyempurnakan gulungan sumpah darah dan menguasai Gunung Savage. Para master gua lainnya akan menyebut mereka sebagai Raja Orang Liar, dan mereka akan menerima pengakuan dari 7 master gua lainnya. Dalam pikiran semua orang, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para kultivator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, jadi gelar Raja tidak perlu dikatakan lagi. Chapter 792. Langit gelap dan suram, awan tebal kelam menggantung rendah dan rendah, seolah-olah akan menutupi lautan pepohonan. Gelap seperti malam hari. Artikel ini berasal dari sinar cahaya melintas di langit, dan seorang pria pendek terbang dengan pedangnya. Meski tidak tinggi, ia terlahir dengan wajah persegi dan mulut lebar, menampakkan aura gagah berani. Pedang panjang di bawah kakinya adalah harta ajaib. Cahaya itu mendarat di tanah, dan pria itu menyarungkan pedangnya. Dia mendongak dan melihat Gunung Savage menjulang tinggi hingga ke awan. Namun, ketika dia mencoba melihat lebih dalam, yang dia lihat hanyalah kabut yang bergejolak, menutup seluruh gunung. Bahkan akal ilahinya tidak dapat menembusnya. Ini adalah formasi laut berkabut 8 arah. Benar saja, Old Freak Zuo dibunuh olehnya, dan bahkan formasi penjaga pun dihancurkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, tokoh-tokoh terkenal di selatan itu telah dibunuh atau dipaksa bersumpah darah dan menjadi pelayan. Biara Candeva Naga benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seberapa kuatkah Li Qingshan ini? Petik 2. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia hendak melangkah maju, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan ekspresi waspada. Awan hijau menembus awan dan terbang menuju Gunung Savage. Warna awan hijau itu bukanlah hijau zamrud atau hijau tua, melainkan hijau malang. Ia melonjak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan pria itu. Dalam sekejap mata, ia juga mendarat di depan lembah. Awan dan kabut berwarna hijau mengerikan tampak lebih aneh lagi. Ia melonjak seolah ingin menerkam ke arah pria itu dan mengeluarkan suara dengung yang aneh, seolah-olah itu adalah monster yang ingin menelan seseorang utuh. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah awan dan kabut sama sekali. Itu jelas segudang serangga kecil berwarna hijau yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Segudang racun. Pria itu mengerutkan kening. Uhuk, rekan Peng, apa yang kamu lakukan di perbatasan selatan daripada hanyut di laut? Suara feminin datang dari awan serangga, dan sesosok tubuh tinggi dan kurus keluar dari awan serangga. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian mewah dengan wajah yang sakit-sakitan. Awan serangga bergulung dan berkumpul, kembali ke pot rotan di pinggangnya. Jadi itu tuan muda yang sakit-sakitan. Li Qingshan ini benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Peng Jingni berkata sambil tersenyum. Semangat juang muncul di hatinya saat dia menghunuskan pedang kelabang yang mengejutkan di tengah jalan. Kamu dan aku sama-sama punya misi hari ini, jadi lupakan saja. Karena kamu di sini dulu, kamu boleh pergi dulu. Jika Anda memang tidak menerimanya, lalu kita akan melakukannya lagi setelah selesai. Petik 2. Tuan muda yang sakit-sakitan itu dengan anggun mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Peng Jingni pergi duluan. Peng Jingni tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia bertemu Li Qingshan terlebih dahulu, dia pasti akan mengacaukan segalanya nanti. Meskipun kultus racun segudang dan paviliun pedang laut selatan mendominasi wilayah selatan dan paviliun pedang laut selatan, mereka telah bertetangga selama bertahun-tahun dan memiliki banyak konflik. Kultus racun segudang adalah sekte iblis standar, sedangkan paviliun pedang laut selatan bangga menjadi sekte yang saleh. Sebagai sekte pembudidaya pedang, tidak ada kekurangan kesatriaan, dan alasan paling mendasar adalah persaingan untuk mendapatkan keuntungan. Begitu harta ajaib lahir dan rumput spiritual tumbuh, pasti akan terjadi perjuangan terbuka dan terselubung. Generasi demi generasi, tidak diketahui berapa banyak murid yang mati di tangan pihak lain. Saat mereka bertemu, mereka harus bersikap ramah. Itu aneh. Sebagai murid sekte yang paling menonjol, mereka biasanya akan bertarung saat bertemu. Jika kamu tidak terburu-buru, aku pergi dulu. Tuan muda yang sakit-sakitan itu tersenyum dan melangkah maju. Gelombang pedang Qi melewatinya, membuat jurang yang dalam di depannya. Jangan pernah memikirkannya. Peng Jingni menghunus pedangnya. Orang ini memiliki lidah yang fasih. Jika aku membiarkannya masuk lebih dulu, dia pasti akan merusak rencanaku. Aku tidak bisa ke kiri atau ke kanan. Apa yang ingin kamu lakukan? Paviliun pedang laut selatan sungguh mengesankan. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayah selatan Provinsi Kabut. Wajah pucat tuan muda yang sakit-sakitan itu tenggelam. Ayo bertarung dulu dan putuskan siapa yang menang. Perhatikan saat aku mengusir sakit-sakitan sepertimu terlebih dahulu. Peng Jingni tersenyum. Cukup adil. Lagi pula aku tidak perlu banyak waktu untuk meracuni orang kerdil sepertimu. Kenapa kalian berdua tidak masuk bersama? Ketika mereka siap bertarung, sebuah suara terdengar dari lembah. Kabut menyebar, memperlihatkan sebuah jalan. Keduanya memikirkan sesuatu. Tuan muda yang sakit-sakitan itu mundur selangkah dan memberi isyarat mengundang. Peng Jingni mendengus dingin dan menyarungkan pedangnya. Keduanya bergegas ke lembah satu demi satu, dan kabut kembali tertutup. Peng Jingni melewati formasi laut kabut dari 8 arah terlebih dahulu, menjaga dari tuan muda yang sakit-sakitan di belakangnya saat dia melaju. Melihat betapa tidak ada peluang untuk melakukan serangan diam-diam, tuan muda yang sakit-sakitan itu menyerah.
Sesampainya di lembah, sarang iblis yang dulunya menonjol di selatan menjadi sangat dingin dan suram. Struktur kota tua semuanya telah rata dengan tanah, digantikan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi itu hanya fasad, formasi pertahanan. Sungguh membuang-buang sumber daya. Tuan muda yang sakit-sakitan merasa jijik. Jika dia mengendalikan gulungan sumpah darah, dia pasti akan mendirikan organisasi yang ketat di Gunung Savage. Namun, Li Qingshan jelas tidak punya rencana untuk melakukan itu. Tepat ketika dia hendak terbang menuju puncak utama, dia melihat Peng Jingni tiba-tiba berbalik. Di bawah mata air di pegunungan barat, seseorang melambaikan tangannya. Di sini. Air terjun yang menyerupai naga putih seakan terbang turun dari awan dan mendarat di kolam yang dalam. Rerumputan di samping kolam tampak subur, bermekaran dengan bunga dan tanaman eksotis. Li Qingshan duduk di atas batu di samping kolam dan berkata kepada N kecil di sampingnya, bukankah ini terlihat seperti tempat kita pertama kali bercocok tanam? N kecil mengangguk. Dia mengenakan tasbih putih di pergelangan tangannya. Totalnya ada 27. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan tasbih tengkorak lagi. Meskipun dia hanya menambah jumlahnya 1 atau 2, usaha dan sumber daya yang dia keluarkan sangat besar. Tasbih tengkorak juga telah mencapai tahap ketiga. Setiap skeleton demon menjadi lebih kuat, dan kekuatan formasi skeleton demon juga meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa Little N secara pribadi mengambil tindakan, hanya dengan rangkaian tasbih ini, bahkan jika 10 orang yang bersumpah darah bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Inilah mengapa Li Qingshan tidak memiliki rencana untuk mendirikan organisasi yang ketat. Kekuatannya datang dari dirinya sendiri dan Little N di sampingnya, bukan dari sekelompok penggarap iblis yang berantakan. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada kekuatan dahsyat yang telah dia kumpulkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya yang sebenarnya. Siapapun yang mengira bisa menginjaknya akan menabrak gunung es. Namun, Li Qingshan samar-samar bisa merasakan bahwa rahasia ini hampir terungkap, karena terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun dia telah menerapkan berbagai langkah pengamanan, dia bukan lagi sosok kecil yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Dia akan selalu meninggalkan jejak dalam segala hal yang dia lakukan. Dari sudut pandang tertentu, ini semua berkat Raja Naga Laut yang membunuh Bulan Utara. Tidak ada yang percaya Raja Naga Laut akan gagal. Bahkan mereka yang pada awalnya meragukannya tidak akan lagi menghubungkan Li Qingshan dengan Bulan Utara sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa menjaga rahasia ini sampai hari di mana dia pergi membunuh naga di Lautan Tinta. Pada saat itu, bahkan jika semua orang di dunia tahu bahwa Li Qingshan adalah Bulan Utara, itu bukan apa-apa. Namun, hal ini mungkin akan sangat sulit. Li Qingshan mengerti. Setelah mencapai lapisan keempat dari penyuruh, firasatnya jelas bukan tanpa dasar. Seseorang di sini. Itu adalah orang-orang dari Sekte Myriad Poison dan Pavilion South Sea Sword. Benar saja, saya sudah membuat mereka khawatir. Li Qingshan mengangkat alisnya dan tersenyum. N kecil berkata, murid dari Sekte Racun Segudang itu dikenal sebagai tuan muda yang sakit-sakitan di selatan. Dia adalah anggota klan Kekaisaran Kerajaan Yue, salah satu penerus tahta. Dia mungkin tidak begitu saja mewakili kultus Myriad Poison. Chapter 793. Peng Jingni tiba sebelum kolam dalam terlebih dahulu. Dia melihat dua orang duduk di bawah air terjun. Salah satunya adalah seorang pria jangkung berpakaian putih. Rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia duduk di sana dengan santai, tapi auranya seberat gunung, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan. Jadi ini Li Qingshan. Dia memenuhi reputasinya. Adapun orang lain, Peng Jingni menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi takjub. Pemuda yang sakit-sakitan itu juga bergegas mendekat. Pandangan pertamanya tertuju pada N kecil, dan dia berseru dalam hati, tidak kusangka ada keindahan seperti itu di dunia. Sungguh luar biasa. Dia kemudian berkata kepada Li Qingshan, kamu pasti Li Qingshan. Benar, bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Li Qingshan mengamati keduanya dan bertanya sambil tersenyum. Peng Jingni dari Pavilion Pedang Laut Selatan. Qian Liangmu dari Kultus Racun Segudang. Keduanya melaporkan nama mereka pada saat yang sama, tetapi mereka agak tidak puas. Li Qingshan ini terlalu sombong. Mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa, memiliki bakat luar biasa, dan telah terkenal bertahun-tahun yang lalu. Kemanapun mereka pergi, semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Namun, Li Qingshan tidak hanya tidak mengundang mereka ke puncak utama untuk berdiskusi, tetapi dia bahkan tidak berdiri di sana. Dia memandang rendah mereka tanpa sopan santun sama sekali, langsung menanyakan nama mereka. Apa yang bisa aku lakukan agar kalian berdua datang dari jauh? Li Qingshan menopang wajahnya dengan tinjunya. Dia memiringkan kepalanya, penasaran dengan niat mereka juga. Saya datang dari jauh untuk berkunjung, berniat menghadiahkan kekayaan besar kepada komandan, tapi saya bahkan tidak punya secangkir teh panas atau bangku. Itu terlalu pelit. Itu tidak sesuai dengan reputasi raja, dari Savage, kata Qian Liangmu. Peng Jingni memeluk pedangnya dan tidak berkomentar. Namun, dia setuju dengan Qian Liangmu sekali ini. Dia datang dari laut. Dia bertindak sebagai utusan. Kehormatan pribadi adalah nomor 2. Mereka benar-benar tidak bisa melemahkan momentum mereka dan kehilangan reputasi Pavilion Pedang Laut Selatan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membicarakan masalah ini jika mereka merasa rendah diri satu sama lain saat mereka bertemu? Saya tidak menyadarinya. Salahku. Tapi aku tidak punya teh di sini. Hanya anggur. Kalau kamu suka, ayo kita minum bersama. Jika kamu tidak menyukainya, ayo minum bersama. Air kolam ini menyegarkan dan manis. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Dia mengeluarkan 2 botol anggur dari cincin Sumeru dan melemparkannya ke keduanya. Kemudian, dia mengambil sebotol anggur dan meminumnya dengan sepenuh hati.
Peng Jingyi menangkap toples anggur yang melayang dan tertegun sejenak sebelum berkata, mengapa minum air jika ada anggur? Dia membuka segel tanah liat dan meminum beberapa suap sebelum memuji, anggur yang enak. Pujian ini sama sekali tidak sopan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang rasa anggur ini, tetapi dalam hal kepadatan energi spiritual, anggur ini sebanding dengan ramuan, cukup untuk menyebabkan pertempuran berdarah di perbatasan selatan. Ia mengaku jika memiliki sebotol wine seperti itu, ia tidak akan rela membaginya kepada orang lain. Li Qingshan melakukan pembunuhan besar-besaran di perbatasan selatan dan memperoleh banyak rampasan perang. Anggur ini hanyalah salah satunya. Bagaimanapun, dia mendapatkannya dengan mudah, jadi dia tidak merasa kasihan. Qian Liangmu menyesap beberapa kali dan tidak bisa berkata-kata. Dia menganggapnya aneh. Jika Li Qingshan ingin menurunkannya, dia tidak akan mengeluarkan anggur spiritual yang begitu berharga. Jika dia ingin berteman dengan mereka, dia seharusnya tidak bersikap tidak sopan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata cerah Li Qingshan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sikapnya acuh tak acuh. Tidak peduli betapa berharganya toples anggur ini, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli faksi kuat macam apa yang mereka miliki di belakang mereka. Sejak Anda datang, saya akan mentraktir Anda minuman dan mendengarkan apa yang Anda katakan. Itu saja. Peng Jingyi juga melihat hal ini. Dia, yang selama ini dikenal karena semangat kepahlawanannya, diam-diam terkesan. Legenda mengatakan bahwa Li Qingshan ini sangat arogan, mengatakan hal-hal seperti, mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia lebih murah hati dan heroik. Ia bukanlah orang yang sombong dan angkuh. Jika saya bertemu dengannya di hari biasa, saya pasti akan berteman dengannya. Namun, semakin dia seperti ini, semakin sulit menghadapinya. Saya khawatir tujuan perjalanan ini tidak akan mudah tercapai. Petik 1. Peng Jingyi memandang Qian Liangmu, dan secara kebetulan, Qian Liangmu juga menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan mereka langsung berpisah. Mereka sebenarnya lebih ingin Li Qingshan mengeluarkan 10 guru gua agung di bawahnya. Entah itu untuk meningkatkan prestisenya atau untuk menurunkannya, semakin kuat dia muncul, semakin lemah dia terlihat di dalam. Situasi normal seperti itu sungguh merepotkan. Mereka merasa bahwa tidak peduli apakah itu paksaan atau godaan, hal itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk bangku, tidak ada di sini. Kalian berdua bisa duduk dimanapun kalian mau. Jika kalian takut menundukkan kepala ke arahku, kalian bisa terbang ke langit. Saat Li Qingshan mengatakan ini, dia memiringkan toples di tangannya dan memberikannya kepada Little N di sampingnya. Gerakannya sangat ringan, tidak seperti sikapnya yang kasar tadi. Dia bertanya, bagaimana rasanya? Sangat bagus. N kecil menyesap sedikit. Sebenarnya, baginya, tidak ada bedanya apakah itu anggur berkualitas atau air kotor. Dia hanya menyukai anggur yang dia berikan padanya. Peng Jingyi terbang dan duduk di atas batu besar di depannya. Qian Liangmu tersenyum tak berdaya dan memilih batu lain. Peng Jingyi berkata, Tuan gua pertama di bawahmu, Yu Wufeng, adalah pengkhianat Paviliun Pedang Laut Selatan kami. Sejak dia mengkhianati kami 30 tahun yang lalu, dia selalu bersembunyi di Gunung Savage. Saya tidak pernah berharap Anda menemukannya. Saya berada di bawah perintah tuanku untuk meminta Anda mengembalikannya ke Paviliun Pedang Laut Selatan kami dan menerima hukuman. Petik 2. Jadi begitu, Wu Feng, kamu sudah lama mendengarkan. Datang dan temui mantan murid sekte yang sama ini. Li Qingshan mengangguk. Kilatan cahaya pedang terbang dari puncak utama dan mendarat di depan air terjun. Dia mengoreksi dirinya sendiri, itu Wu Feng. Setelah hening beberapa saat, dia membungkuk dan berkata, Rajaku. Tidak ada bedanya. Rekan Peng, apakah ini orangnya? Mata Peng Jingyi berbinar saat melihat Wu Feng. Dia segera menegakkan tubuh dan menarik pandangannya. Dia berkata kepada Li Qingshan, itu dia. Jika Anda membantu kami menangkap pengkhianat tersebut, Paviliun Pedang Laut Selatan pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Petik 2. Yu Wufeng, apakah kamu bersedia kembali ke Paviliun Pedang Laut Selatan bersama adik laki-lakimu? Li Qingshan bertanya. Saya, Yu Wufeng terdiam lagi. Apakah begitu? Li Qingshan mengusap dagunya. Rekan Yu ini bukanlah pengkhianat Paviliun Pedang Laut Selatan, tapi seorang pahlawan, Qian Liangmu. Peng Jingyi memelototinya. Bajingan ini benar-benar akan merusak rencananya. Apa maksudmu? Li Qingshan bertanya. Ini adalah rahasia umum di perbatasan selatan. Saudara Yu dari Paviliun Pedang Laut Selatan menanggung penghinaan, berpura-pura menjadi hakim dan bergabung dengan Savage Mountain. Tujuannya adalah menyatukan Gunung Savage, mengubah tempat ini menjadi batu loncatan bagi Paviliun Pedang Laut Selatan untuk memasuki perbatasan selatan, sehingga mereka dapat melawan kultus racun segudang kami. Petik 2. Komandan, jika Anda melepaskannya, begitu dia melampaui kesengsaraan surgawi ketiga dan menjadi Master Paviliun Pedang Laut Selatan, dia pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Qian Liangmu menatap Peng Jingyi sambil tersenyum. Dia menertawakan rencana South Sea Sword Pavilion. Ujung-ujungnya, ia mengalami kerugian ganda. Peng Jingyi hendak membalas ketika Yu Wufeng menghela nafas dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu mengatakannya lagi. Dia tersenyum dan berkata, menipu orang dengan kata-kata cerdas bukanlah keahlianmu. Kakak senior mempunyai tanggung jawab yang berat. Namun, dia terjebak dalam situasi seperti itu. Dia benar-benar telah mengecewakan dermawannya. Saya telah mengecewakan sekte ini. Petik 2. Ya, kakak senior. Dada Peng Jingyi menghangat saat dia menundukkan kepalanya. Yu Wufeng lalu berkata pada Li Qingshan, Komandan Li. Jika Anda bersedia menunjukkan belas kasihan, saya bersumpah tidak akan membalas dendam hari ini, saya juga tidak akan membocorkan rahasia Anda. Saya bahkan lebih bersedia membantu Anda dan menjadikan Anda tak tertandingi di perbatasan selatan.
Petik 2. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh, diarahkan pada Myriad Poison Cult. Qian Liangmu berkata, aku penasaran bagaimana sumpah ini dibandingkan dengan sumpah darah. Kakak Yu benar-benar licik. Apakah Anda mencoba membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor Anda? Komandan Li, satu pemikiran tentang kebajikan dapat menyebabkan masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Petik 2. Ada banyak hal yang bisa menggantikan gulungan sumpah darah di perbatasan selatan, seperti sumpah racun Gu, kutukan 1000 jarum. Qian Liangmu menyela, aku ingin tahu benda manakah yang dapat menahan seorang kultivator yang telah melampaui kesengsaraan surgawi ketiga. Apakah kamu mencoba menipu komandan agar tidak mengetahui tentang seni kutukan Gu di perbatasan selatan? Keduanya terlibat adu mulut. Pada akhirnya, Qian Liangmu lah yang lebih fasih berbicara. Setiap kata menyentuh inti permasalahan, membuat Yu Wufeng terdiam. Dia hanya bisa membungkuk dalam-dalam pada Li Qingshan. Li Qingshan membalas dengan sebuah pertanyaan, jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda pilih? Yu Wufeng terdiam, ekspresinya redup. Kalau begitu, jawabanku akan sama, kata Li Qingshan. Rekan Li, apakah kamu benar-benar tidak memikirkan paviliun pedang laut selatan milikku? Peng Jingyi berteriak dengan marah. Rekan Peng, sebaiknya kamu tetap tenang. Jika kamu bertindak terlalu jauh, itu tidak akan baik. Li Qingshan meliriknya dengan tenang. Tidak ada niat membunuh dalam tatapannya, tapi itu membuatnya menggigil di dalam. Tatapan Yu Wufeng bahkan lebih tajam, mengingatkannya pada saat dia berlatih pedang bertahun-tahun yang lalu. Aku kehilangan ketenanganku. Mohon maafkan aku, rekan Li. Peng Jingyi menatap Qian Liangmu dari sudut matanya. Memang, dia melihat senyuman di matanya. Jika mereka benar-benar jatuh dan menyerbu perbatasan selatan untuk menyerang Gunung Savage, itu hanya akan membuat Li Qingshan berpihak pada kultus racun segudang. Belum lagi dia masih menyandera paviliun pedang laut selatan yang tidak bisa menyerah. Kamu tidak perlu membenciku. Saat kakak laki-lakimu menghunus pedangnya ke arahku saat itu, bukankah dia ingin membunuhku? Jalur kultivasi adalah tentang memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Aku tidak akan membencinya. Suatu hari nanti, saya mungkin akan melepaskannya, tetapi yang pasti tidak akan terjadi sekarang. Saya tidak perlu menjelaskan alasan di balik ini. Anda juga harus memahaminya. Petik 2. Kata-kata Li Qingshan masih meninggalkan secercah harapan pada Yu Wufeng dan paviliun pedang Laut Selatan. Saya ingin mengajak Anda ke Laut Selatan. Tuan kami pasti akan memberi Anda hasil yang memuaskan, kata Peng Jingyi. Komandan, berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkap, kata Qian Liangmu acuh tak acuh, tapi itu membuat Peng Jingyi mengertakkan gigi karena marah. Baiklah, kita akan pergi. Orang yang berbicara bukanlah Li Qingshan, melainkan N kecil, yang mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu. Peng Jingyi bersukacita di dalam hati dan memandang Li Qingshan. Jika dia setuju, maka saya setuju. Li Qingshan awalnya terjebak di antara dua pilihan. Sejak Little N berbicara, dia pasti punya rencana. Selama dia tidak pergi ke paviliun pedang Laut Selatan, dia yakin bahwa dia bisa melakukan perlawanan bahkan jika dia menghadapi kultivator pedang hebat itu, belum lagi dia memiliki penyuruh untuk meramalkan keberuntungan. Qian Liangmu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menutup mulutnya lagi. Bahkan dia akan berjuang keras untuk menolak wanita seperti itu, apalagi menarik kembali kata-katanya setelah menolaknya. Li Qingshan jelas bukan orang yang bimbang. Apalagi, hal ini mungkin bisa menjadi peluang. Peng Jingyi menghela nafas lega. Hasil ini hampir tidak memuaskan. Dia tidak pernah menyangka dia akan merasakan begitu banyak tekanan saat menghadapi Li Qingshan ini. Li Qingshan berkata, Pangeran Qian, izinkan saya mendengar apa yang Anda maksud dengan kekayaan dan kehormatan yang besar. Chapter 794. Qian Liangmu terbatuk pelan. Pemimpin Sekte Racun Segudang, leluhur Racun Segudang, ingin mengundang Anda untuk menjadi pelindung sekte tersebut. Peng Jingyi langsung mencibir. Kultus Myriad Poison benar-benar mempunyai rencana yang baik. Apakah ini kekayaan dan kehormatan besar yang kamu bicarakan? Li Qingshan menyesap alkohol. Itu benar. Bagi para kultivator biasa, identitas pelindung Sekte Racun Segudang memang merupakan kekayaan dan kehormatan yang besar. Namun, apa yang dia maksudkan sangat jelas. Ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Dia berpikir, seorang pelindung ingin menarikku ke dalam kereta perang Sekte Racun Segudang. Bukankah itu terlalu naif? Istana Koleksi Pedang mengundangku sebagai tetua tamu, dan setidaknya mereka memberiku harta karun misterius yang kuat. Dan, jika aku benar-benar mendapat masalah, Istana Koleksi Pedang akan membantuku demi harga diri mereka. Untuk sekte iblis seperti Sekte Myriad Poison, alangkah baiknya jika mereka tidak menusukku dari belakang. Qian Liangmu tersenyum seolah semuanya ada dalam genggamannya. Lalu dia berkata, lalu bagaimana dengan identitas sesepuh tamu di kediaman Raja Yue Selatan? Yu Wufeng mengangkat alisnya dan berpikir, inilah pertunjukan utamanya. Kediaman Raja Yue Selatan selalu memiliki tradisi merekrut tamu, tanpa memandang identitas atau ras mereka. Selama mereka bisa melewati ujian yang sesuai, mereka bisa menjadi tamu dan menerima perlindungan dari keluarga kerajaan, menikmati banyak keuntungan. Di masa lalu, setiap kali mereka merekrut tamu, banyak sekali penggarap provinsi Kabut yang akan berbondong-bondong datang seperti bebek. Di ibu kota Kabut, mereka akan melakukan pertempuran berdarah untuk mendapatkan identitas seorang tamu. Bibir Peng Jingyi terbuka, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Paviliun South Sea Sword dapat menentang pemujaan Myriad Poison, dan mereka tidak takut dengan identitas Qian Liangmu sebagai seorang pangeran, namun mereka tidak berani merusak rencana besar kediaman Raja Yue Selatan. Metode Raja Yue Selatan dalam memilih penerusnya bahkan lebih keras daripada klan Kekaisaran Gritsia. Mereka menghormati hukum primitif yang bertahan hidup. Para pangeran dilatih di berbagai bagian provinsi Kabut, jadi kematian adalah hal yang sangat umum.
Selama seorang kultivator hebat seperti penguasa paviliun pedang tidak secara langsung mengambil tindakan dan melakukan pembunuhan yang ditargetkan, tanah milik Raja Yue Selatan pada dasarnya tidak akan membalas dendam. Namun, masalah ini jelas ada kaitannya dengan konflik antara Provinsi Kabut dan Provinsi Hijau. Jika tanah milik Raja Yue Selatan bisa merekrut Li Qingshan, hal itu sama saja dengan memberikan pukulan berat secara langsung kepada komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Siapa yang cukup ceroboh hingga menyeret Raja Yue Selatan ke bawah? Qian Liangmu menatap Peng Jingni sambil tersenyum, penuh dengan provokasi. Saat ini, dia tidak lagi mewakili sekte racun segudang, namun milik Raja Yue Selatan. Namun, yang membuatnya kecewa adalah Li Qingshan tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Dia masih terlihat sangat tenang. Lumayan, ini juga bisa dianggap sebagai rejeki yang besar. Apakah ada yang lain? Li Qingshan menyesap anggur dan bertanya sambil tersenyum. Alis Qian Liangmu bergerak-gerak. Haruskah saya mengatakan bahwa dia serakah, atau dia tidak berperasaan? Menghadapi keputusan penting tersebut, dia sebenarnya masih bisa tersenyum. Tamu yang terhormat, Qian Liangmu menyipitkan matanya dan mengucapkan dua kata ini seolah-olah dia sedang meludahkan pisau. Cahaya dingin muncul di matanya. Belati itu terungkap. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Mata Yu Wufeng menyipit. Dia tidak pernah menyangka Raja Yue Selatan akan menawarkan sesuatu seperti itu. Kediaman Raja Yue Selatan diketahui memiliki 3.000 pengikut, yang dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah sesuai dengan budidaya mereka. Mereka yang harus melalui kesusahan surgawi yang pertama dapat menjadi pejabat tingkat rendah, sedangkan mereka yang harus melalui kesusahan surgawi yang kedua dapat menjadi pejabat tingkat menengah. Hanya mereka yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi yang berhak menjadi tamu terhormat. Status sebagai tamu terhormat yang lebih rendah saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Di hadapan para tamu terhormat, bahkan Raja Yue Selatan harus menunjukkan rasa hormat, menyebut mereka sebagai sesama. Meskipun Li Qingshan dikenal sebagai raja orang liar, dia belum menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Raja Yue Selatan sebenarnya telah melanggar tradisi dan langsung menunjuk Li Qingshan sebagai tamu terhormat. Selama dia menjadi tamu terhormat, pada dasarnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Provinsi Kabut. Ada banyak manfaat lainnya juga. Ini benar-benar suatu keberuntungan yang luar biasa. Namun, justru karena kekayaan ini cukup besar sehingga membuatnya semakin sulit untuk menolaknya. Karena Raja Yue Selatan telah menunjukkan tekadnya, tidak banyak orang yang berani menolaknya. Jika Li Qingshan menolaknya, dia belum tentu aman bahkan jika dia tetap berada dalam formasi Gunung Savage. Namun, jika dia setuju, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Provinsi Hijau. Seperti yang diharapkan Qian Liangmu, senyuman Li Qingshan menghilang seperti yang diharapkan. Dia sedikit mengernyit, tapi hati Qian Liangmu tenggelam. Namun, hati Qian Liangmu tenggelam. Li Qingshan hanya menegakkan tubuhnya. Tindakan sederhana ini seperti gunung yang tiba-tiba tumbuh beberapa ratus meter lebih tinggi, menimbulkan bayangan yang sangat besar dan berat. Dia merasakan tekanannya tiba-tiba meningkat. Dia terkejut. Li Qingshan jelas tidak sengaja menunjukkan sikapnya untuk menghalanginya. Dia hanya mengambil sikap tegas, namun itu cukup membuatnya merasa sangat terancam. Rasanya seperti manusia menghadapi harimau ganas. Sekalipun harimau ganas itu tidak berniat berburu, yang perlu dilakukannya hanyalah menatap, dan itu sudah cukup untuk menakuti mereka. Pedang salamander yang mengejutkan di tangan Peng Jingni bergetar dan terbang keluar dari sarungnya dengan bunyi dentang. Dia segera menekan gagangnya dan menenangkan roh pedang salamander yang mengejutkan itu. Dia menghela nafas takjub di dalam hati, hanya ekspresi sedikit tegas dan tidak ada aura, dan dia berhasil membuat pedang salamander yang mengejutkan mengeluarkan peringatan. Sungguh berani. Awalnya, saya berpikir dengan kultivasi saya tidak akan menjadi yang terbaik pada kesengsaraan surgawi kedua, tetapi saya tidak akan lebih lemah dari siapapun. Melihatnya sekarang, aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Kakak senior Yu telah berkultivasi dengan rajin selama bertahun-tahun dan sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi ketiga, namun dia masih kalah darinya. Sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Qingshan sangat tegas dalam membunuh. Siapa yang tahu berapa banyak manusia, iblis, dan daemon kesusahan surgawi kedua yang mati di tangannya, jadi dia telah mengembangkan sikap tertentu. Mohon pertimbangkan baik-baik, Komandan. Jangan mengecewakan niat baik Raja Yue. Qian Liangmu berlutut di atas batu dan mengatupkan tangannya. Lengan bajunya berkibar saat dia membungkuk ke tanah, membungkuk dalam-dalam. Awalnya, dia agak tidak puas dengan Raja Yue Selatan yang secara langsung memberi Li Qingshan status tamu terhormat. Begitu Li Qingshan menjadi tamu terhormat, bahkan dia, sang pangeran, harus mengambil inisiatif untuk membungkuk ketika mereka bertemu. Namun pada saat itu, sebagian besar ketidakpuasannya lenyap. Sebaliknya, dia menyadari, jika ini benar-benar menjadi pertarungan sampai mati, aku mungkin akan mati di tangannya. Aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Ini bukanlah penilaian berdasarkan rasionalitas. Itu murni perasaan intuisi. Intuisi ini hanya datang kepadanya melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sejak ia masih muda. Entah sudah berapa kali hal itu menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika gelar Raja Orang Liar masih sedikit tidak layak saat ini, dengan bakat dan keberaniannya, selama dia tidak mati dalam perjalanannya, akan ada suatu hari di mana dia akan melompati kesengsaraan surgawi ketiga dan berdiri di sampingnya, berbagai raja. Bukan hal yang memalukan untuk tunduk pada orang seperti itu. Namun, membungkuknya sudah menjadi bentuk etiket terhadap tamu terhormat. Itu hampir memaksanya untuk turun tahta. Dia menatap langsung ke mata Li Qingshan tanpa rasa takut dan berpikir sendiri. Tentukan pilihanmu, Raja Liar. Baik itu Provinsi Kabut atau Provinsi Hijau, jika Anda mengambil langkah yang salah, bahkan orang jenius pun akan mati.
Jiwa mereka akan tersebar, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Li Qingshan tersenyum. Untuk apa kamu begitu tegas? Dia menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Awalnya aku ingin menyelesaikannya, setidaknya untuk beberapa tahun dan menunggu sampai perang benar-benar dimulai. Tapi tentu saja, seorang penguasa provinsi yang perkasa tidak mudah untuk dihadapi. Tentu saja, berpura-pura setuju terlebih dahulu sebelum menjelaskan kepada provinsi hijau tanpa menyinggung salah satu pihak tampaknya merupakan pilihan paling cerdas. Namun, saya tidak pernah menjadi orang yang pintar, dan saya tidak suka bertindak dan berpura-pura beradab. Jadi, Li Qingshan meminum semua alkohol di toples dan tersenyum. Saya menolak. Chapter 795. Qian Liangmu awalnya berpuas diri. Dia sangat puas dengan penampilannya barusan. Dia tidak hanya bersikap cukup rendah hati, mencegah Li Qingshan melampiaskan amarahnya padanya, tetapi dia tidak mundur sama sekali dalam sikapnya, secara langsung memaksa Li Qingshan untuk membuat pilihan. Dia tidak bisa melakukannya dengan setengah hati. Ketika dia mendengar kata-kata Li Qingshan sebelumnya, sudut bibirnya sudah sedikit melengkung. Karena dia memahami kekuatan Raja Yue Selatan, yang bisa dia lakukan hanyalah menyetujuinya dengan patuh. Dia sudah mulai membayangkan imbalan apa yang akan dia terima setelah menyelesaikan misi persuasi ini. Dia akan mengambil langkah lebih dekat ke tahta Raja Yue Selatan. Jika dia bisa menarik Li Qingshan dan Qian Liangmu ke sisinya, itu yang terbaik. Namun, ketika Li Qingshan memberikan jawabannya, bahkan Qian Liangmu pun tercengang meskipun dia sangat cerdik. Peng Jingni dan Yu Wufeng juga terkejut. Mereka tahu Li Qingshan tidak akan setuju begitu saja, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan menolaknya begitu saja. Kata-katanya sama dengan memotong jalan mundurnya. Beliau tidak tanggung-tanggung, tidak main-main, tidak menipu. Dia menolaknya dengan tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. N kecil memandangnya, mengedipkan matanya, dan tersenyum. Komandan Li, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tahukah Anda apa konsekuensinya? Ada banyak orang yang tidak takut pada kaisar di Provinsi Kabut, tapi tidak banyak orang yang tidak takut pada Raja Yue Selatan. Kalaupun ada, mereka mungkin tidak akan bisa hidup lama. Petik 2. Qian Liangmu tidak mengancam Li Qingshan. Dia tidak mempunyai niat untuk menciptakan musuh yang kuat bagi dirinya sendiri sehubungan dengan masalah harta milik raja. Sebaliknya, karena terkejut, dia menanyainya secara naluriah. Dia tergoda untuk menghancurkan kepala Li Qingshan dan melihat apa yang dia pikirkan. Hidupku, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah Qian Liangmu. Pada saat itu, Qian Liangmu merasa tangan itu bisa menutupi langit dan menyelimutinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke belakang. Jika bukan karena Li Qingshan tidak mengeluarkan niat membunuh apapun, dia pada dasarnya pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Li Qingshan mengepalkan jarinya dengan lembut dan tersenyum, hanya di tanganku sendiri. Qian Liangmu terbatuk-batuk beberapa kali untuk menyembunyikan kehilangan ketenangannya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, aku tidak menyangka komandan begitu setia pada sekte tersebut. Itu jarang terjadi di Provinsi Kabut, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan, Komandan, ketika Anda dijebak oleh orang-orang tercela dan dikirim ke Provinsi Kabut, apakah biara Chandeva Naga dan Raja Chulai pernah melindungi Anda? Apa yang disebut jalan lurus tidak lebih dari menggunakan seperangkat moral munafik untuk mengekang manusia. Kita para kultivator tidak boleh terkekang oleh hal-hal seperti itu. Petik 2. Belumkah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Aku tidak setia pada siapapun. Entah itu biara Chandeva Naga, Raja Chulai, atau Raja Yue Selatan, saya datang ke Provinsi Kabut karena pilihan saya sendiri. Tentu saja, saya juga tidak melupakan nama Si King. Terlepas dari rasa terima kasih atau permusuhan, saya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Petik 2. Li Qingshan melanjutkan postur malasnya dan dengan lembut membelai rambut panjang Little N yang seperti rumput laut. Sentuhan halus dan halus sangat nyaman. Kalau begitu, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Yang bisa kulakukan hanyalah mengucapkan selamat tinggal. Qian Liangmu berdiri dan menggenggam tangannya. Silakan, Li Qingshan melambaikan tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sebotol alkohol lagi dan melemparkannya ke Qian Liangmu. Dia melemparkannya ke Qian Liangmu. Kirimkan salamku kepada pengawas prefektur Lord. Jika ada kesempatan, saya akan berkunjung ke ibu kota Mist. Petik 2. Qian Liangmu terkejut lagi. Dia hanya merasa tindakannya selalu tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Mungkin semua orang jenius memiliki beberapa keeksentrikan, tapi dia lupa bahwa dia juga dikenal sebagai orang jenius di selatan. Qian Liangmu pergi dengan tergesa-gesa membawa alkohol, kembali ke sekte racun segudang dan ibu kota Kabut untuk melapor kembali. Peng Jingni awalnya tetap tinggal karena dia ingin merusak rencana Qian Liangmu, namun pada akhirnya, dia bahkan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Namun, dia masih merasa sangat puas setelah menonton pertunjukan tersebut. Kamu cukup gagah, kawan. Peng Jingni secara pribadi percaya bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk tetap tenang setelah menolak Raja Yue Selatan. Aku baru saja menolak sesuatu yang harusnya aku tolak. Kegagahan apa yang bisa kubicarakan? Kata Li Qingshan. Meski begitu, aku sedikit bingung. Kenapa kamu mengatakannya begitu tegas, tanpa memberikan ruang untuk negosiasi? Peng Jingni awalnya berpikir bahwa Li Qingshan tidak langsung menolak permintaan Paviliun Pedang Laut Selatan dan bahkan meninggalkan secercah harapan karena dia takut dengan Paviliun Pedang Laut Selatan. Kalau dilihat sekarang, hal itu tidak terjadi sama sekali. Mengapa seseorang yang bahkan tidak menganggap serius tanah milik Raja Yue Selatan akan takut pada Paviliun Pedang Laut Selatan? Bagaimana bisa Raja Yue Selatan yang perkasa bisa dikesampingkan dengan kata-kata? Jika aku setuju, aku pasti akan pergi ke ibu kota Kabut untuk menerima penunjukan itu. Pada saat itu, jika aku tidak memberikan sedikit bukti kesetiaanku, bagaimana dia bisa mengampuniku?
Jika aku ingin menolaknya lagi, aku tidak punya pilihan. Pada akhirnya, aku akan berada dalam posisi yang canggung, tidak tahu harus berbuat apa akan dikalahkan oleh Provinsi Hijau, tapi aku juga tidak akan dipercaya oleh Provinsi Kabut. Aku masih harus membuat pilihan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Seringkali, dia tidak harus tegas. Sebaliknya, ada banyak hal di mana mengambil langkah mundur hanya akan menyebabkan kemunduran terus-menerus sampai tidak ada lagi ruang untuk mundur. Dampaknya justru akan lebih buruk. Dia akan lebih baik mengambil langkah maju sejak awal dan membuat jalan. Jadi begitu, Peng Jingyi menyadari sebelum menghela nafas panjang lagi. Dia seharusnya tidak memikirkan prinsip sederhana seperti itu. Namun, pengaruh tanah milik Raja Yue terlalu besar, membuat orang-orang ingin melarikan diri tanpa sadar. Lalu dia bertanya, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan mengunjungi Laut Selatan? Li Qingshan mengusap kepala N kecil. Saat dia ingin pergi, aku akan meminta kakak laki-lakimu untuk menghubungimu. Aku punya nasihat. Qian Liangmu ini adalah seorang pangeran dalam nama, tapi sebenarnya dia adalah orang yang tercela. Ketika dia kembali, dia pasti akan menimbulkan masalah dan mempersulit kultus racun segudang dan tanah milik Raja Yue. Mengapa kamu tidak bersembunyi sebentar? Laut Selatan tidak terbatas. Kamu hanya dapat menemukan tempat acak di sana, dan bahkan tanah milik Raja Yue tidak akan dapat menghubungimu. Peng Jingyi mencoba membujuknya. Sebelum dia menyadarinya, sikapnya terhadap Li Qingshan telah berubah dari permusuhan menjadi kekaguman. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya mati di sini. Dan, jika tanah milik Raja Yue benar-benar mengambil tindakan, Yu Wufeng harus ikut turun bersamanya. Jika Li Qingshan pergi ke Laut Selatan, dia pasti akan menggunakan paviliun pedang Laut Selatan, yang akan memberinya kesempatan untuk menukar Yu Wufeng. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi menurut saya penguasa provinsi tidak akan begitu impulsif, kata Li Qingshan. Jika dia benar-benar takut akan bahaya, maka dia sebaiknya melarikan diri kembali ke biara Candeva Naga. Mengapa dia pergi ke Laut Selatan? Kenapa dia datang ke selatan? Peng Jingyi tidak setuju. Bagaimana dia bisa mempercayakan hidupnya kepada orang lain? Dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa berpikir untuk mendapatkan keberuntungan? Dia baru saja akan mencoba dan membujuknya lagi. Junior Peng, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Rajaku punya rencananya. Kembali dan lapor ke Master. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Ini adalah takdirku. Di masa lalu, saya sedang terburu-buru untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga, sehingga fondasi saya tidak stabil dan saya dikutuk. Ini sempurna bagi saya untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya sekarang. Aku akan melayani Raja Liar untuk sementara waktu. Saya yakin akan ada hari di mana waktu yang tepat bagi saya untuk kembali ke paviliun pedang, kata Yu Wufeng. Karena Li Qingshan bisa selamat dari kejaran Raja Naga Laut, dia jelas punya metodenya sendiri. Terlebih lagi, Raja Pohon Beringin mungkin berdiri di belakangnya. Pada awalnya, dia terpaksa bersumpah darah, berharap paviliun pedang Laut Selatan akan menyelamatkannya, tetapi selama periode waktu ini, dia malah menyerah pada pemikiran ini saat dia bertarung melintasi selatan bersama Li Qingshan. Dia tidak ingin sektenya terlibat dalam kekacauan ini karena dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang kepribadian Li Qingshan. Bahkan jika Tuan memegang pedang di lehernya, dia mungkin tidak akan menyerah. Masih sulit baginya untuk menghapus sumpah darah pada akhirnya. Karena dia mengatakan bahwa bukan berarti mustahil baginya untuk membebaskanku, dia mungkin tidak akan mengatakannya begitu saja. Yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu kesempatan ini muncul. Ya, kakak senior, Peng Jingyi setuju. Penilaian Yu Wufeng juga merupakan penilaiannya. Begitu dia kembali ke paviliun South Sea Sword, dia pasti tidak akan menyarankan penggunaan kekerasan terhadap Li Qingshan. Pada akhirnya, dia berkata kepada Li Qingshan, saya masih memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Anda dapat menyetujuinya. Mari kita dengarkan. Aku ingin meminta sebotol alkohol untuk tuanku, kata Peng Jingyi sambil matanya bersinar. Yu Wufeng mengangguk. Tidak masalah. Kultus Myriad Poison, Istana Raja Racun, Aula Poison Heart. Seorang lelaki tua berjubah hijau duduk di altar. Wajahnya layu, dan rambut panjangnya menutupi bahunya, tapi warnanya hitam dan tembus cahaya. Saat matanya membuka dan menutup, seberkas cahaya hijau mengalir melalui matanya. Qian Liangmu berdiri di bawah altar dan melaporkan apa yang terjadi di Gunung Savage. Dia tidak sengaja menimbulkan masalah seperti dugaan Peng Jingyi. Sebaliknya, dia menceritakan apa yang terjadi dengan sangat tenang, tanpa memikirkan apapun. Leluhur racun segudang mendengarkan Qian Liangmu dan menutup matanya. Aula menjadi sunyi. Qian Liangmu menunduk dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, leluhur racun segudang membuka matanya dan bertanya, dia menyuruhmu membawakan sebotol alkohol untuk ayahmu. Ya, Qian Liangmu terkejut. Dia selalu membanggakan dirinya atas kepintarannya, tapi bahkan dia merasa agak sulit untuk memahami hal ini saat ini. Ada begitu banyak detail penting, namun dia hanya perlu bertanya tentang sebotol alkohol. Hanya satu toples. Leluhur racun segudang bertanya. Ya, anak nakal yang sombong, kata leluhur racun segudang dengan tegas. Qian Liangmu agak bingung. Ada banyak area di mana Li Qingshan sombong, tapi tidak ada yang mendekati toples alkohol ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan dengan tegas. Pergi ke ibu kota kabut dan lapor kembali. Di istana Raja Yue, di bawah pohon berbunga di halaman yang tenang. Seorang pria muda bersandar di tangannya dan memegang bidak catur putih mengkilat sambil menatap papan catur yang bersilangan sambil berpikir. Pohon itu adalah pohon aprikot, dan bunganya adalah bunga aprikot. Warnanya putih kemerahan dan merah cerah, memberikan aroma samar dan keanggunan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga-bunga berjatuhan seperti salju.
Beberapa saat kemudian, lapisan tipis menutupi papan catur tersebut. Seorang wanita secantik bunga aprikot meniup lembut bibir merah jambunya. Hanya ada mereka berdua di halaman, tapi wanita itu bukanlah salah satu pemainnya. Tentu saja, pria itu juga tidak berpura-pura bermain melawannya. Di seberang papan catur, ada bonsai yang diletakkan di atas bangku batu. Itu adalah pohon kecil yang halus. Batang pohon itu meliuk-liuk seperti naga, tertanam di dalam pot. Dalam ruangnya yang kecil, ia mengeluarkan aura yang kuat. Rajaku, Pangeran Liangmu telah kembali. Seorang petugas dari istana melaporkan. Biarkan dia masuk. Qian Liangmu masuk perlahan dan membungkuk ke arah pemuda itu terlebih dahulu. Salam, ayah. Pemuda itu kebetulan adalah penguasa Provinsi Kabut, Raja Yue Selatan. Dia terus menatap papan catur. Kemudian Qian Liangmu membungkuk ke arah bonsai itu. Raja Pohon. Bonsai itu adalah pohon beringin, salah satu klon Raja Pohon Beringin yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengguncang akar udara dengan bidak catur hitam sebagai tanggapannya. Saat Qian Liangmu hendak membungkuk ke arah wanita itu mendesaknya, jangan terlalu sopan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku masih ingin menonton pertandingannya. Qian Liangmu segera menyetujuinya. Sama seperti yang dia lakukan di kultus Myriad Poison, dia menggambarkan apa yang terjadi di Gunung Savage. Namun, kali ini dia banyak menambahkan pendapatnya sendiri. Ia melakukan berbagai evaluasi dan analisis terhadap Li Qingshan dan Little N, mulai dari berbagai perubahan di selatan hingga situasi Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut. Kontennya 10 kali lebih dingin dari sebelumnya. Wanita itu menjadi tidak sabar. Raja Yue Selatan terus menatap papan catur. Hanya ketika Qian Liangmu selesai barulah dia berbalik. Chapter 796. Ya, petik 2. Qian Liangmu mempersembahkan sebotol alkohol. Dia sangat bingung. Mengapa mereka semua meminta sebotol alkohol? Ya, sebotol alkohol itu berharga, tapi itu hanya untuk seseorang yang levelnya. Entah itu leluhur racun segudang atau Raja Yue Selatan, mereka tidak akan pernah memintanya. Kenyataannya, sejak Raja Yue Selatan ditunjuk sebagai penguasa provinsi, dia memang jarang menerima hadiah biasa seperti itu. Dia mengutak-atik toples alkohol dengan penuh minat. Bagaimana menurutmu, rekan kultivator? Raja Pohon Beringin di dalam pot bergoyang lembut dan berkata dengan suara kuno, saya kenal dengan anak ini. Saya biasanya menyebutnya sebagai sesama kultivator. Qian Liangmu tercengang. Dia menyebut Raja Pohon Beringin sebagai sesama kultivator. Wanita itu juga terkejut. Raja Pohon Beringin memiliki temperamen yang lembut, tetapi mengingat status dan budidayanya, bahkan jika orang lain menyebutnya sebagai orang yang sombong, dia tidak akan marah, tetapi berapa banyak orang di dunia yang dapat dia akui sebagai orang yang benar-benar baik. Pantas saja kamu cukup berani untuk datang ke Provinsi Misku. Ternyata, menyenangkan menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Kata Raja Yue Selatan. Raja Pohon Beringin selalu bersikap netral. Dia tidak akan pernah memberikan nasihat atau saran. Dia hanya akan menganalisis situasinya dan membiarkan Anda mengambil keputusan sendiri. Jarang sekali dia mengungkapkan kesukaannya secara langsung seperti ini. Itu hanya menabur karma baik. Itu sama sekali bukan perlindungan. Jika Anda sudah memikirkannya dengan matang, lakukanlah. Petik 2. Raja Pohon Beringin jelas tidak akan mengungkapkan rahasia Li Qingshan kepada Raja Yue Selatan, dia juga tidak akan memberitahu Li Qingshan tentang apa yang terjadi di sini. Ini adalah prinsipnya, jadi dia tidak bisa menganalisis situasi tertentu. Namun, apa yang dia maksudkan sangat jelas. Itu bukan karena dia ingin melindunginya, tetapi karena dia merasa Li Qingshan telah mengambil tindakan terhadapnya. Kerugiannya melebihi kelebihannya. Adapun cara melakukan gerakan ini, bagaimana cara melanjutkan langkah ini? Raja Yue Selatan merenung sejenak sebelum tiba-tiba membuka segelnya dan meminum semua alkohol di dalam toples. Dentang, bidak putih itu mendarat di papan catur. Dia telah menyerah pada kesempatan untuk mematikan bidaknya, malah membuka kembali situasi dan membangun momentumnya. Pada saat itu, Qian Liangmu tiba-tiba mengerti maksud dari toples berisi alkohol. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Sebotol alkohol bukanlah hadiah untuk menjilat Raja Yue Selatan. Dia juga tidak punya niat mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian. Hanya ada 8 kata dalam kata-katanya, perlakukan dia dengan sopan dan perlakukan dia setara. Bukan karena Qian Liangmu tidak cukup pintar. Hanya saja masalah ini terlalu sulit dipercaya. Meskipun dia sangat menghargai Li Qingshan, namun kenyataannya tidak sampai sejauh ini. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah Raja Yue Selatan benar-benar menerima toples berisi alkohol. Pantas saja guru marah. Li Qingshan ini hanya memberinya 1 kendi anggur. Jelas sekali bahwa dia tidak menatap matanya sama sekali. Dia bahkan tidak mau membicarakan persahabatan, apalagi menjadi pelindungnya. Petik 2. Qian Liangmu pergi. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan memberitahu leluhur racun segudang tentang apa yang terjadi di sini ketika dia kembali. Meski begitu, dengan sebutan Raja Pohon Beringin sebagai sesama, itu bukan masalah besar. Mungkin bahkan tuannya harus berpikir 2 kali tentang hal ini. Apa latar belakang Li Qingshan ini? Bukankah dia dari Qingsu? Bagaimana dia bisa berteman dengan Raja Pohon Beringin? Saya benar-benar tidak mengerti. Petik 2. Keputusan Raja Yue Selatan bukan hanya karena perkataan Raja Pohon Beringin. Raja Pohon Beringin memiliki status yang tinggi, namun itu tidak cukup untuk mempengaruhi keputusannya. Namun, hal ini tidak cukup mempengaruhi keputusannya. Terlebih lagi, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, situasi saat ini tidak cocok untuk memulai perang dengan Provinsi Azure. Li Qingshan juga telah menyatakan pendiriannya. Dia tidak akan terlibat dalam konflik antara 2 provinsi demi biara Chan Devanaga. Tentu saja, jaminan ini sama sekali tidak meyakinkan Raja Yue Selatan.
Jika kedua provinsi benar-benar berperang, dia menolak untuk percaya bahwa Li Qingshan tidak akan terlibat. Sebagai kultivator kesengsaraan surgawi ketiga, mengapa dia rela terlibat dalam konflik? Mungkinkah kebencian yang diturunkan dari nenek moyangnya benar-benar membuatnya berempati kepada mereka, bahkan sampai kehilangan rasionalitasnya? Dibandingkan dengan itu, dia lebih suka tetap berada di halaman rumahnya, bermain catur dan mengagumi bunga, fokus pada budidaya. Namun, bagaimana orang bisa benar-benar sendirian di dunia ini? Mereka pasti akan terikat oleh berbagai koneksi, seperti teman, kekasih, anak, bahkan musuh. Hal ini akan menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan. Adapun bagi orang yang hanya ingin menghindari konflik dan tidak mempersiapkan diri untuk berperang, pasti akan kehilangan kedamaian. Tindakannya akan cukup merepotkan. Tidak banyak pohon beringin di selatan, dan leluhur racun segudang bukanlah orang yang murah hati. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Raja Yue Selatan berpikir dan mengambil beberapa langkah lagi. Namun, kemampuan Raja Pohon Beringin dalam bermain catur selalu unggul, sehingga perhatiannya masih teralihkan. Situasi di pasukan putih tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Potongan hitam itu hendak membunuh naga itu. Wanita itu bertepuk tangan dan tersenyum. Kakek Pohon Beringin akan menang. Pertandingan ini tidak masuk hitungan. Perhatian saya terganggu. Raja Yue Selatan melambaikan tangannya dan mengacaukan papan catur. Lingxi, kamu tidak tahu malu lagi. Sungguh tidak tahu malu, kata wanita itu. Bahkan wilayah kecil pun perlu diperebutkan dalam pertandingan, apalagi wilayah yang luasnya ribuan kilometer. Ini soal hidup dan mati. Raja Yue Selatan mengetuk papan catur, menghasilkan suara dentuman yang jelas. Berhentilah berdalih. Kamu tidak pernah patuh sejak kamu masih muda, dan kemampuanmu bermain catur sangat buruk. Kakek Pohon Beringin jauh lebih terganggu daripada kamu. Wanita itu tidak mempercayainya, mengungkapkan masa lalu Raja Yue Selatan tanpa menahan diri. Siapa yang menyuruhku dipanggil Lingxi? Itu jelas karena aku tidak mau kalah. Raja Yue Selatan tersenyum. Raja Pohon Beringin tersenyum diam-diam. Seperti yang wanita itu katakan, pikirannya terbagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya, mendengarkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan perkembangan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, kelahiran, usia, penyakit, dan kematian. Suka dan duka karena perpisahan dan reuni, cinta dan kebencian selalu terjadi berulang kali, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, semuanya berbeda. Rasanya seperti ribuan bintang berkumpul di dalam hatinya, berubah menjadi lautan bintang. Dia tidak pernah merasa lelah karena umurnya yang panjang. Ada banyak sekali hal yang perlu dia pikirkan dan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Saat dia bermain catur dengan Raja Yue Selatan, dia juga berbicara dengan Li Qingshan. Tentu saja, dia dengan cermat mematuhi aturan menjadi pohon dan tidak mengungkapkan apapun. Li Qingshan harus menemukan semuanya sendiri. Apakah Anda siap, Tuan? Di lapangan Asura, Li Qingshan berdiri di dahan pohon dan bertanya. Dia sudah memutuskan untuk memindahkan Raja Pohon Beringin ke Gunung Savage. Dia telah memindahkan semua penjelajah malam keluar lapangan Asura. Saya siap. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk keluar sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menggerakkanmu. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan pusaran berwarna merah darah muncul di atas Raja Pohon Beringin, meluas hingga beberapa ratus kali ukuran aslinya dalam sekejap mata. Tanah berguncang, dan Raja Pohon Beringin bangkit perlahan, terbang menuju pusaran berwarna merah darah dengan ribuan ton tanah dan batu, menghilang ke dalam pusaran itu sedikit demi sedikit. Pusaran serupa muncul di lembah Savage. Sosok kolosal Raja Pohon Beringin perlahan muncul. Mahkota yang menghijau itu seperti awan hijau, menutupi langit. Semua penjelajah malam menatap pemandangan ini dengan emosi dari lubuk hati mereka. Adapun Yu Wufeng, tuan dari Bluebear Surgawi, dan para penguasa gua lainnya, mereka berjuang untuk menyembunyikan keterkejutan mereka, karena Raja Pohon Beringin tinggal di pusat provinsi kabut. Dia jarang memiliki cabang di selatan. Mereka hanya mendengar namanya, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka hanya bisa menghela nafas takjub di dalam hati, jadi ini adalah Raja Pohon Beringin. Ghost Shadow pada dasarnya adalah orang yang paling memahami Raja Pohon Beringin dari semua orang di sini, jadi keterkejutan yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Dia menatap Li Qingshan di dahan. Ketika Ye Liubo memberitahunya bahwa Li Qingshan dan Raja Pohon Beringin menyebut satu sama lain sebagai sesama kultivator, dia diliputi keraguan. Hanya ketika dia secara pribadi menyaksikan Li Qingshan dan Raja Pohon Beringin mengobrol suatu hari barulah dia menjadi yakin akan kenyataan ini. Akibatnya, dia kehilangan semua pemikiran untuk melawan. Sama seperti Yu Wufeng, dia hanya berkultivasi dengan patuh dan menunggu hari di mana Li Qingshan akan menunjukkan belas kasihan. Sedikit lagi ke timur. Yup, sedikit lebih dekat ke puncak utama. Tetap stabil. Jangan terjatuh. Baiklah. Luo, Li Qingshan mengarahkan, dan Raja Pohon Beringin menyesuaikan arahnya. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, Raja Pohon Beringin mendarat perlahan, tepat di tengah lembah, di kota masa lalu. Setelah itu, ia menggali akarnya jauh ke dalam tanah. Jika semua orang terkejut dengan bagaimana Raja Pohon Beringin menyebut Li Qingshan sebagai sesama kultivator, bahkan Raja Yue Selatan mungkin akan kesulitan mempercayainya jika dia memberitahu mereka pendapatnya yang sebenarnya tentang Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan dengan sengaja menghindari pembicaraan tentang banyak hal, Raja Pohon Beringin masih memperhatikan beberapa tanda melalui percakapan mereka. Setelah itu, melalui kecerdasannya, ia mengumpulkan dan menganalisanya dan memperoleh jawaban yang membuatnya terkejut dalam waktu yang sangat lama. Di 9 surga yang jauh, siapa yang menunggunya? Apakah kamu puas dengan tempat ini? Li Qingshan berkata kepada Raja Pohon Beringin. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena mengizinkan saya kembali ke Provinsi Kabut dan memiliki tempat yang bagus untuk bercocok tanam.
Raja Pohon Beringin berterima kasih kepada Li Qingshan. Meskipun itu hanya salah satu dari cabang yang tak terhitung jumlahnya, mampu berakar di tanah yang diberkati seperti ini bermanfaat bagi budidayanya. Sama-sama. Namun, saya punya permintaan kecil. Di masa depan, saya harus meminta Anda untuk memimpin formasi Gunung Savage. Li Qingshan menggenggam tangannya. Ia ingin menjadikan Gunung Savage sebagai basis operasinya agar nyaman baginya untuk melakukan aktivitasnya di selatan. Namun, meskipun dia telah melemparkan beberapa formasi dengan kekuatan luar biasa, formasi pada level ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Jika dia ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia perlu memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang formasi, tapi itu akan memakan banyak waktu. Bahkan dengan kecerdasan Little N, mustahil baginya untuk mencapainya dalam satu pukulan. Terlebih lagi, mustahil baginya dan Little N untuk tetap berada di Gunung Savage selamanya. Jika tidak ada yang memimpinnya, kekuatan formasi akan berkurang 30% lagi. Saat ini, semua lawan potensialnya adalah kultivator hebat kesengsaraan surgawi ketiga, jadi akan sangat sulit bagi formasi untuk menghentikan mereka terlalu lama. Aku hanya sebatang pohon. Tugasku adalah memberi keteduhan, tapi untuk memimpin formasi, Raja Pohon Beringin agak gelisah. Dia selalu bersikap netral, jadi dia tidak akan pernah mencampuri masalah ini secara langsung. Kamu bilang kamu ingin aku mengikutimu ke Provinsi Kabut, jadi aku berselisih dengan naga tua di Provinsi Hijau. Aku akan menjadi komandan Daemon di bawah komandomu di masa depan, jadi kenapa kamu tidak mengurusnya? Padaku, jika seseorang menerobos masuk, identitasku akan segera terungkap, dan setelah berhasil keluar, naga tua itu bahkan akan membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu akan peduli atau tidak? Li Qingshan menggoda. Dasar bocah. Baiklah kalau begitu. Raja Pohon Beringin tersenyum pahit. Di bawah kendalinya, formasi berhenti sebentar, dan prasasti itu berkedip dan menghilang di udara sebelum beroperasi kembali. Mereka bergabung satu sama lain dan memancarkan aura yang tak ada habisnya. Dari luar, kabut yang menyelimuti Gunung Savage semakin tebal, namun langit di luar masih bisa dilihat dari gunung tersebut. Jika Anda mendapat perintah dari saya di masa depan, Baginda, saya akan membasmi serangga apapun yang mengganggu Anda. Li Qingshan tersenyum. Dia telah mengambil keputusan. Dengan itu, dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Raja Yue Selatan menyerang, dia tidak akan mampu melewati formasi dengan mudah. Aku tidak layak disebut sebagai Raja Agung olehmu. Aku khawatir umurku akan diperpendek, kata Raja Pohon Beringin dengan putus asa. Lagi pula umurmu sangat panjang. Bahkan jika kamu memperpendeknya beberapa tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Yu Wufeng dan orang lain yang menonton dari samping sudah tidak bisa berkata-kata. Chapter 797. Li Qingshan duduk di dahan, mengobrol dengan santai dengan Raja Pohon Beringin. Itu lebih dari sekadar sesama, gumam tuan dari Blue Bear Surgawi. Dia pada dasarnya seperti putranya sendiri. Raja Pohon Beringin paling terkenal karena sikapnya yang damai dan netral. Dia sangat ekstrim sehingga dia menolak melakukan apapun bahkan ketika seekor cacing telah tumbuh di pohonnya. Sekarang, dia sebenarnya setuju untuk membantu Li Qingshan mempertahankan formasi. Ia tampak sangat tidak berdaya, namun niscaya hal itu menyimpang dari prinsip yang selama ini ia lakukan. Tidak heran dia tidak takut pada Raja Yue Selatan. Dengan perlindungan Raja Pohon Beringin, dia dapat bergerak bebas di Provinsi Kabut seperti tanah datar. Yu Wufeng menghela nafas dalam. Di Provinsi Mist, dua organisasi besar masing-masing menempati setengahnya. Salah satunya adalah komunitas budidaya manusia dengan Raja Yue Selatan sebagai pemimpinnya. Yang lainnya jelas adalah Daemon, tapi bukan hanya Daemon. Ada banyak orang lain juga, semuanya dipimpin oleh Raja Pohon Beringin. Kenyataannya, organisasi yang terakhir ini bahkan lebih besar. Meskipun dia tidak pernah secara langsung menggunakan organisasi ini untuk memperjuangkan otoritas apapun, seperti halnya buah persik dan plum tidak perlu diucapkan, segalanya secara alami berbeda. Dia berbeda dari 10 Raja Daemon lainnya. Dia mempraktikkan cara alam, memberikan manfaat bagi banyak kehidupan. Dia membangun sistem ketertiban di Provinsi Kabut tanpa menggunakan kekerasan. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Raja Pohon Beringin menyetujui permintaan berlebihan, ini bukan karena dia mengagumi Li Qingshan sebagai pribadi, tetapi juga karena Li Qingshan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berhenti. Bahkan ketika dia diburu oleh Raja Naga Laut dan berada di ambang kematian, Li Qingshan tidak meminta bantuan dari Raja Pohon Beringin, dia juga tidak melarikan diri ke wilayahnya. Jika dia takut Raja Naga akan menyusulnya jika dia terlalu jauh, maka Raja Roh Jangkrik Emas berada tepat di bawah prefektur Clear River di dalam magma. Dia jelas berada sangat dekat, tapi dia bahkan tidak berpikir untuk meminta bantuan. Dia meminta perlindungan. Sifat bertanggung jawab atas tindakannya inilah yang membuat Raja Pohon Beringin rela melanggar prinsipnya demi dirinya. Rasa hormat seperti ini bisa dikatakan diperoleh dari kehidupan Li Qingshan. Jika Raja Yue Selatan benar-benar melancarkan serangan besar-besaran dan mencapai titik di mana dia tidak dapat kembali lagi, Li Qingshan pasti tidak akan bergantung pada perlindungan Raja Pohon Beringin. Di bawah komando Ye Liusu, semua penjelajah malam bertempat tinggal. Setelah menetap, baik pria maupun wanita, tua dan muda, sangat gembira dengan lingkungan baru ini. Di masa depan, aku pasti akan pergi ke kota langit menjulangmu untuk melihatnya. Li Qingshan berkata kepada Raja Pohon Beringin. Kota yang menjulang tinggi terletak di Komando Solitary Tree. Itu adalah kota terbesar di Provinsi Kabut, sekaligus tempat tinggal tubuh utama Raja Pohon Beringin. Tentu, sama-sama kapan saja. Saat itu, saya akan memperkenalkan beberapa teman muda kepada Anda. Sebenarnya lebih cocok menjadi monster, kata Raja Pohon Beringin. Saya harus melalui 3 kesengsaraan surgawi.
Setelah menyelesaikan masalah dengan Raja Naga Laut. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menemui mereka, kalau teman-teman mudamu meremehkanku dan mengira aku datang untuk membuat masalah untukmu. Petik 2. Kata Li Qingshan, teman-teman muda Raja Pohon Beringin semuanya adalah Raja Daemon yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Mereka adalah kekuatan inti Daemon Provinsi Kabut. Dengan berlalunya era 72 Raja Daemon, semakin banyak Daemon yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi dalam beberapa milenium terakhir, menjadi Raja Daemon dan menjaga keseimbangan dengan manusia. Namun, mungkin hanya Raja Pohon Beringin yang memiliki kekompakan seperti itu di antara istana 10 Raja Daemon. Li Qingshan baru mengetahui dari percakapannya dengan Raja Pohon Beringin bahwa ada juga sekelompok Raja Daemon di istana Raja Naga Laut, tetapi mereka hanya mematuhi perintah. Mereka mematuhi nama Komandan Raja Naga dan berkultivasi dalam pengasingan. Kecuali jika perang antara manusia dan Dasmon kembali terjadi, mereka pada dasarnya tidak akan muncul. Dibandingkan manusia, Dasmon selalu tertutup. Mereka tidak akan mendirikan sekte sendiri atau mendirikan klan. Dan, di zaman di mana umat manusia berkembang pesat, perjanjian para raja masih berlaku, jadi semakin sedikit alasan bagi Raja Daemon untuk berkeliaran. Itu karena Daemon memiliki umur yang panjang, dan konsep waktu mereka juga berbeda dengan manusia. Setelah mencapai bidang budidaya ini, memasuki budidaya terpencil selama 1 abad adalah hal biasa. Baru 2 dekade berlalu sejak Li Qingshan meninggalkan desa Crouching Oaks. Sebagian besar waktunya, dia aktif di dunia manusia. Bertemu dengan Raja Daemon jauh lebih sulit daripada bertemu dengan seorang manusia kultivator hebat. Li Qingshan juga merasa beruntung. Untungnya, Raja Naga itu penyendiri, kalau tidak balas dendam akan 10 kali lebih sulit. Pada saat ini, lapangan Asura bersinar dengan cahaya merah darah dan mulai beroperasi secara otomatis. Li Qingshan mengirimkan indera jiwanya dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa setelah Raja Pohon Beringin pergi, ruang kosong yang tertinggal di lapangan Asura telah diselimuti oleh kabut samar berwarna merah darah. Pusaran berwarna merah darah di udara tiba-tiba mulai berputar. Tampaknya ada corong besar di kedalaman pusaran, dan aura milik alam Asura melonjak masuk. Li Qingshan menyerahkan lapangan Asura kepada Little N untuk diamankan sebelum melompat ke lapangan Asura. Angin kencang bertiup, dan niat membunuh melonjak. Li Qingshan berdiri tepat di bawah tengah pusaran. Raungan memekakkan telinga terdengar di telinganya, dan dia menyadari bahwa itu adalah suaranya sendiri. Setan harimau yang terdiam untuk waktu yang lama meraung ke langit. Sejak pertarungannya melawan Moyu, dia telah menghadapi banyak lawan dan membunuh banyak orang setelah nirvana burung Phoenix. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu membangkitkan setan harimau. Li Qingshan selalu fokus pada kitab suci nirvana Phoenix. Meskipun dia ingin iblis harimau menerobos ke lapisan kelima, tidak pernah ada kemajuan apapun. Baru pada saat inilah harimau ganas di dalam hatinya terbangun dari tidurnya, merasakan pemanggilan dari dunia lain. Itu adalah negeri pembantaian tanpa akhir. Pertempuran adalah satu-satunya temanya. Pikiran Li Qingshan bangkit. Dia seperti orang mengantuk yang menghirup udara dingin musim dingin. Dia berpikir, benar saja, lapangan Asura sangat membantu transformasi iblis harimau. Pada saat ini, sesuatu tampak melintas melewati kedalaman pusaran air, seperti kilatan cahaya. Ketika Li Qingshan menyipitkan matanya dan menoleh, dia tidak melihat apapun. Dia tiba-tiba merasakan bahaya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Itu lebih seperti naluri bertarung iblis harimau daripada firasat penyuruh. Matanya yang hitam pekat bersinar terang, dan sebilah pedang melingkar terbang keluar dari hadapannya. Ia berputar dengan cepat namun juga tanpa suara, memotong ke arah lehernya. Sudut yang dipilihnya sangat cerdik dan kejam bahkan Ghost Shadow pun tidak bisa menandinginya. Itu juga berisi variasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar membuat Li Qingshan merasa dia tidak bisa mengelak meskipun dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Serangan tersebut telah mendorong seni pembunuhan ke tingkat yang menakjubkan. Bagus, Li Qingshan memuji. Dia menghembuskan napas dan meniup pisau bundar itu dengan peluit. Dia melayangkan pukulan ke bagian belakang pedangnya. Gemetar, kekuatannya telah pulih sepenuhnya sekarang, dan setelah nirvana burung Phoenix, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar melepaskan kekuatan tremor iblis sapi. Tidak peduli seberapa cepat lawannya, mereka akan terjebak di dalamnya dan dipaksa untuk mengungkapkan diri mereka. Dengan suara gemuruh yang hebat, tanah dalam radius 5 km retak dan udara pecah. Namun, yang mengejutkan Li Qingshan, pukulannya masih meleset. Itu tidak mengenai pembunuh tak kasat mata itu. Sebaliknya, pedang melingkar itu terbang kembali. Chapter 798. Bilah melingkar itu berputar ke arah Li Qingshan. Tiba-tiba, pedang itu bersinar dengan cahaya merah darah, dan bilah darah seperti riak mengembun di tepi bilah melingkar. Ia tumbuh sebesar meja bundar dan bersiul nyaring sambil berputar cepat, seolah ingin memotong segalanya. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan dan mata menyipit. Cangkang mendalam roh penyu. Sebuah penghalang cahaya biru tipis dan samar yang terbentuk dari segi 6 yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalur pedang melingkar itu. Namun tabrakan yang ia bayangkan tidak terjadi. Dengan sekejap, pedang melingkar itu melewati cangkang mendalam milik penyu roh dan menebas ke arah wajahnya. Mata Li Qingshan menyipit. Cangkang mendalam spirit turtle tidak terluka, tapi pedang melingkar itu benar-benar menembus ruang angkasa secara langsung. Bukan saja hal itu membuat pertahanan terkuatnya tidak berguna, tapi hal itu juga terjadi secara tiba-tiba, membuatnya lengah. Serangan langsung ini bahkan lebih ganas daripada serangan diam-diam yang baru saja terjadi. Tepat ketika dia hendak unggul, bilah melingkar itu tiba-tiba turun dan melambat. Gravitasi bumi. Dalam pertarungan antar ahli, hanya ada satu baris. Apakah itu cepat atau lambat, itu adalah sebuah garis. Ini adalah masalah hidup dan mati. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraihnya.
Dimanapun gelombang kejut hitam lewat, lampu merah darah pecah. Dia langsung meraih pedang melingkar yang berputar cepat itu dan segera menghentikannya. Luka yang dalam dan berdarah muncul di telapak tangan Li Qingshan, tetapi pulih dalam sekejap mata. Tamu yang terhormat, mengapa Anda tidak keluar dan menyapa Tuan? Kamu adalah penguasa lapangan Asura ini. Sesosok tiba-tiba muncul 10 langkah jauhnya. Sebelumnya, bahkan Li Qingshan gagal merasakan aura apapun. Dia mengenakan topeng ganas saat dia menatap Li Qingshan dalam-dalam dengan mata merah darahnya. Asura perempuan. Li Qingshan langsung tertarik, tapi itu bukan karena dia senang melihat seorang wanita. Sebaliknya, semua Asura yang datang ke lapangan Asura dari alam Asura adalah laki-laki. Hal ini sepertinya disebabkan oleh ketidakseimbangan rasio pria dan wanita di alam Asura. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Rasa haus darah dan suka berperang lebih merupakan naluri laki-laki. Dikatakan bahwa Asura jantan sangat jelek, sedangkan betina sangat cantik. Dia tidak tahu seperti apa mereka di balik topeng itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, lumayan, sepertinya kamu punya kekuatan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan dan tunduk padaku? Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Serahkan lapangan Asura ini kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Asura perempuan itu mencibir. Selamatkan hidupku. Kamu bahkan kehilangan senjatamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Li Qingshan melambaikan bilah cincin di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa pisau bundar ini dibuat. Dia meremas tangannya. Itu tidak berubah bentuk. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Shuro perempuan melambaikan tangannya dan pedang melingkar itu kembali ke tangannya. Kemudian, benda itu menghilang ke dalam kehampaan bersamanya. Sosoknya berkedip-kedip dari waktu ke waktu, mencari peluang. Baru saja, mereka bertukar pukulan 2 kali. Kekuatan lawannya melampaui ekspektasinya, tapi dia tidak takut. Dia mahir dalam seni bersembunyi di kehampaan, dan bisa bersembunyi serta melakukan perjalanan melalui kehampaan. Teknik ini benar-benar melampaui teknik Night Roaming milik Night Roamers. Jika ruang diibaratkan selembar kertas, maka segala sesuatu di dunia ini adalah lukisan di atas kertas. Dia bisa mendalami makalah itu lebih dalam. Tidak peduli seberapa tajam indera lawannya, mereka akan kesulitan menemukannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan terkalahkan. Teknik ini membutuhkan kontrol paling indah atas hukum luar angkasa. Menurut penilaiannya, meskipun dunia ini bukanlah dunia kecil, namun juga tidak bisa dianggap sebagai dunia besar. Sebaliknya, itu adalah dunia menengah. Kesengsaraan surgawi ketiga atau keempat adalah batasnya. Semakin tinggi maka mereka harus naik. Di seluruh dunia, mungkin tidak banyak orang yang bisa menahan seni bersembunyi di kehampaan. Pria di hadapannya baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua, jadi bahkan lebih mustahil baginya untuk melakukan itu. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Pukulan pertamanya barusan sepertinya mengguncang kehampaan, tapi dia yakin itu hanya imajinasinya. Benar saja, wanita menyukai pria yang sedikit lebih kuat. Li Qingshan mengusap dagunya dan terkikik. Daemon Qi melonjak dari tubuhnya, dan tiba-tiba membesar. 3 meter, 15 meter, 30 meter, 100 meter, 100 meter. Dia memiliki tanduk sapi dan kuku sapi, cakar harimau dan ekor harimau, dan punggungnya selebar kura-kura roh, sementara sayapnya terbentang seperti burung phoenix. Daemon, Asura perempuan menggigil di dalam. Dia tidak pernah menyangka dia benar-benar menjadi Dasmon meski terlihat seperti manusia. Namun, dia juga mengeluarkan perasaan yang agak tidak biasa, yang membuatnya memikirkan orang-orang di surga karena suatu alasan. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan berubah menjadi Dasmon setelah menjalani nirvana burung phoenix. Dia tidak terburu-buru berurusan dengan wanita penjelajah malam itu. Sebaliknya, dia memanggil cangkang mendalam penyuruh dan membentuk cermin besar, memeriksa dirinya sendiri. Dia juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Di masa lalu, ketika dia berlatih transformasi setan sapi dan transformasi setan harimau, dia adalah seorang Dasmon terus-menerus. Seluruh tubuhnya terpancar dengan kekejaman. Saat ini, matanya yang tenang dan punggungnya yang lebar memancarkan aura yang mantap. Sepasang sayap burung phoenix besar menggantung di punggungnya seperti awan di langit. Setiap bulu sepertinya terbentuk dari api yang kental. Secara logika, akan sangat aneh jika sayap megah seperti itu muncul di tubuh Dasmonnya yang gelap dan ganas, tapi justru sebaliknya. Bukan hanya tidak terasa ganjil sama sekali, tapi malah seolah-olah dia dilahirkan seperti ini, seolah-olah dia seharusnya terlihat seperti ini. Meskipun penampilannya sangat berbeda dari manusia, ada noda keilahian yang menakjubkan dalam sifat iblisnya. Bahkan jika ada manusia fana yang hadir, mereka mungkin masih merasa takut, tapi mereka akan kesulitan untuk mengasosiasikannya dengan kata monster. Itu adalah tubuh iblis dan dewa yang telah melampaui standar estetika manusia. Jika kamu masih tidak menyerah, aku akan mengambil tindakan. Aku hanya takut aku tidak sengaja membunuhmu. Suara metalik Li Qingshan bergemuruh menembus awan seperti guntur, bergema di seluruh lapangan Asura. Asura perempuan bersembunyi di luar angkasa. Ini adalah dunia yang benar-benar sunyi. Keputihan terbentang tanpa henti, memberikan perasaan hampa tanpa batas. Kecerobohan sekecil apapun akan membuat mereka tersesat di sana selamanya. Meski dunia ini tampak kosong, setiap langkah maju membutuhkan banyak usaha. Dia menyalurkan kesadaran spiritualnya ke lapangan Asura, bukan hanya untuk mencari kesempatan bertarung, tapi juga karena dia takut kehilangan arah. Pemandangan itu berbeda dari apa yang dia lihat di dunia nyata. Warna-warna yang tak terlukiskan muncul di depan matanya, dekat namun jauh. Seolah-olah cat telah meresap ke dalam kertas. Dari luar, tampak seperti gambar biasa, tetapi dari dalam, itu adalah kumpulan warna buram yang menyatu. Yang dibutuhkan bukanlah diskriminasi rasional, namun intuisi yang tajam untuk segera mengambil keputusan.
Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Warna-warna miliknya begitu cerah sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia tetap memperlakukan ancamannya dengan hina. Aku hanya akan bersembunyi di sini dan tidak keluar. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Seolah menanggapi pikirannya, Li Qingshan tersenyum tipis dan meninju ke arah tempat dia berada. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba memecah kesunyian ruangan. Dunia putih ini bergetar. Sebelum dia bisa pulih, dia telah ditelan oleh kekuatan getarannya. Chapter 799. Bagaimana dia tahu aku berada di wilayah luar angkasa ini? Bagaimana dia bisa menyerangku? Petik 2. Asura perempuan itu terkejut. Dia merasakan setiap tulang di tubuhnya bergetar sebelum hancur. Dagingnya tidak perlu dikatakan lagi. Dia seperti kain lap yang telah dirusak dengan kejam. Dengan keras, dia terjatuh dari angkasa. Dia sudah sangat kacau. Dia tidak lagi menyerupai manusia. Li Qingshan membungkuk dan mengangkatnya seperti sedang mencubit serangga. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan menyentuhnya dengan ujung jarinya. Jangan berpura-pura mati. Dalam hal kecakapan bertarung, Asura wanita tidak lebih lemah dari Li Qingshan. Di 9 provinsi, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara kesengsaraan surgawi kedua. Namun, kekuatan Li Qingshan telah melampaui kesengsaraan surgawi kedua sejak lama. Dia tidak memiliki kekurangan dalam aspek apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengunci posisi Asura perempuan melalui indera penyuruh. Lalu, yang harus dia lakukan hanyalah melayangkan pukulan ke arahnya. Kedengarannya sederhana, tetapi bahkan Raja Daemon dan penggarap kesengsaraan surgawi ketiga mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi dan kekuatan untuk mengguncang ruang. Alhasil, dia hanya membutuhkan 3 jurus. Langkah pertama adalah mempelajari keberadaan musuh, langkah kedua adalah memahami metode musuh, dan langkah ketiga adalah mengalahkannya. Untungnya, kekuatan hidup Asura sungguh luar biasa. Kekacauan berdarah itu terjadi. Sebelum bisa pulih sepenuhnya, tiba-tiba ia muncul dan menggunakan teknik bersembunyi di luar angkasa lagi. Li Qingshan mencibir. Dia melepaskan gelombang kejut yang kacau dari telapak tangannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia tidak memahami hukum luar angkasa, tapi dia sudah merasakannya ketika dia mengingat pedang melingkar tadi. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur lagi? Dia tidak bisa bersembunyi di kehampaan. Namun, sangat mudah untuk mencegahnya melakukan hal tersebut. Asura perempuan tidak mau menyerah. Dia mencoba 2 kali lagi, tapi itu hanya memperburuk lukanya. Pada akhirnya, dia menyerah. Legenda itu benar adanya. Para wanita Asura semuanya cantik. Kata Li Qingshan. Gelombang kejut menyerang tanpa pandang bulu. Tidak hanya pelindung Asura perempuan yang hilang, tapi wajah cantiknya juga terungkap. Wajah cantiknya terungkap, dan bahkan pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak. Tubuhnya sangat indah dan bisa dikatakan kecantikan yang menakjubkan. Namun, bahkan Li Qingshan pun terkejut. Dia tidak memiliki banyak pikiran penuh nafsu, bukan hanya karena perbedaan besar dalam tinggi badan mereka, tetapi juga karena dia merasa pikirannya menjadi lebih luas setelah berubah menjadi iblis. Nafsu belaka tidak cukup untuk berlama-lama di sekelilingnya. Ambisi untuk mendominasi dunia. Sebaliknya, api itu terbakar dengan sangat hebat. Satu-satunya keinginannya adalah memetik bintang dan bulan. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Ambisi pria sejati. Tidak hanya di antara kasur, bahkan lapangan Asura yang jaraknya ratusan mil ini pun terasa kecil dan terbatas. Mereka tidak bisa dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Metode budidayanya disebut 9 transformasi setan dan dewa, dan seiring dengan meningkatnya budidayanya, karena perbedaan wilayahnya, cara berpikir dan penglihatannya juga berubah tanpa disadari. Li Qingshan mengobrak-abrik cincin sumerunya dan mengeluarkan sebuah gaun, melemparkannya ke Asura wanita. Dia sungguh berterus terang, menerima gaun itu tanpa ragu-ragu. Dia mengelusnya dan mengaguminya dengan cermat sebelum memakainya tanpa banyak keributan. Ini adalah satu set rampasan perang dari 100 kantong harta karun milik Nyonya Ulat Sutera. Dia memakainya dan terlihat lebih menawan. Namun, aura dingin dan berdarah itu tidak akan berubah. Dengan keras, Li Qingshan duduk dan melihat Asura wanita di tangannya. Siapa namamu? Yin Xing, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Qingshan melihat bahwa dia masih tidak takut meski berada di tangan musuh. Dia merasa itu aneh. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku terbunuh. Secara alami, aku akan bangkit kembali di alam Asura, kata Yin King acuh tak acuh. Kenyataannya, dia sudah meninggal lebih dari belasan kali. Selama seseorang diterima di alam Asura dan menjadi Asura, kematian adalah hal yang normal. Dan selama keinginan untuk bertarung tidak hilang, bahkan jika mereka terbunuh, mereka akan bangkit kembali. Ini disebut tubuh Asura abadi. Jika kamu mati di tanganku, kamu mungkin tidak bisa hidup kembali. Li Qingshan menyeringai, giginya yang tajam seperti stalaktit raksasa. Kalau begitu kita akhiri saja, kata Yin King. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia mengamati wajahnya. Ini jelas bukan tindakan menghadapi kematian dengan tenang. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian yang hampir mati rasa. Memaksa dia untuk tunduk padanya mungkin akan agak sulit. Dia bertanya, jadilah bawahanku. Oke, kata Yin King. Li Qingshan tercengang. Kamu setuju begitu saja? Apa lagi yang kamu mau? Sesama anggota klanmu setidaknya harus membiarkan aku melepaskan aura dominanku sebelum mereka membungkuk. Kalau begitu lepaskan, Yin King berkata tidak peduli. Namun, dia punya perasaan aneh. Ini memang bukan alam Asura. Oke, ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah. Matanya melebar dan hidungnya berkerut. Dia seperti harimau yang marah, sangat ganas. Auranya melonjak, dan rambut merahnya berterbangan seperti api.
Yin King tercengang. Dia menatapnya. Raja Asura. Dia tidak terkejut bertemu dengan ahli dari dunia lain, tapi aura semacam ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke medan perang alam Asura. Setelah Yin King memasuki lapangan Asura, pusaran berwarna darah perlahan berhenti berputar. Namun, karena terstimulasi oleh aura Li Qingshan, ia mulai berputar lagi. Li Qingshan menarik auranya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Sayangnya, kamu terlalu lemah dan tidak bisa merangsang semangat juangku. Jika tidak, saya bisa menjadi lebih mengesankan. Petik 2. Ini bukan tempat yang harus kamu tinggali, kata Yin King. Oh, lalu aku harus tinggal di mana? Di sana, Yin King menunjuk ke atas, ke kedalaman pusaran berwarna darah. Suatu hari, aku akan pergi. Li Qingshan menoleh, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, tapi sebelum itu, aku harus memahami tempat seperti apa itu. Tahukah kamu? Dia selalu berusaha memahami penampakan dunia lain. Bahkan jika dia tidak dapat melihat dengan jelas di atas 9 langit, dia setidaknya bisa mendekat. Para tamu dari alam Asura tentu saja merupakan pilihan yang baik. Namun, sedikit disesalkan bahwa para Asura dan Jenderal Asura biasa itu sama sekali tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Li Qingshan karena kekuatan mereka terlalu rendah dan mereka tenggelam dalam pertempuran tanpa akhir. Aku tahu sedikit, tapi sebelum itu, aku punya permintaan. Sikap Yin King sedikit melunak karena Li Qingshan menampakkan aura Raja Asura. Sampai batas tertentu, ini hampir bersifat naluriah. Dia telah mengikuti banyak Raja Asura untuk berperang di seluruh dunia, dan ketika dia ditarik ke lapangan Asura, pertempuran baru saja berakhir. Dia mengandalkan kemampuannya bersembunyi di luar angkasa untuk bertahan hidup sampai akhir. Di medan perang yang diterangi oleh bulan merah darah dan dipenuhi mayat, pusaran berwarna darah tiba-tiba muncul. Dia bisa saja melarikan diri, tapi dia ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya membiarkan pusaran itu menyedotnya ke dalamnya. Berbicara, kata Li Qingshan, saya ingin melihat dunia luar. Itu adalah permintaan sederhana yang tak terduga. Li Qingshan berkata, kamu tidak akan berpikir untuk melarikan diri, kan? Apakah kamu tidak tahu? Sekali Asura, selamanya Asura. Kecuali jika Anda dapat melompat keluar dari 6 jalur reinkarnasi, jika tidak, Anda tidak akan dapat melarikan diri selamanya. Anda hanya bisa pergi sementara, kata Yin King. Dengan kata lain, dia harus bergantung pada lapangan Asura untuk mempertahankan eksistensinya di dunia ini. Tentu saja, bukan karena dia tidak punya cara lain, dan itu adalah pembantaian tanpa henti. Namun, dia tidak bisa terlalu menyiksa dan membunuh orang-orang yang lebih lemah darinya. Berjongkok di tepi sarang semut dan menghancurkan semut tidak disebut pembantaian, dan baginya, manusia tidak berbeda dengan semut. Namun, jika dia mengincar para kultivator, maka niscaya hal itu akan menantang tatanan dunia kultivasi, dan pada akhirnya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibantai oleh para ahli dunia ini. Akibatnya, ada banyak contoh Asura yang menyerang 9 provinsi dan melakukan pembantaian, namun tidak satupun yang lebih mengerikan daripada invasi ke alam hantu lapar. Li Qingshan melihat bahwa dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sebuah bayangan muncul di wajahnya saat dia merenung. Pertempuran tanpa akhir mungkin tidak bisa dianggap sebagai kehidupan yang bahagia, terutama bagi seorang wanita. Baiklah, keluarlah dan lihatlah bersamaku. Saat Yin King keluar dari lapangan Asura, jantungnya hampir berhenti berdetak. Hujan berkabut mengalir melalui lembah, dan beberapa burung saling mengejar saat mereka terbang ke langit yang berkabut. Segalanya tampak begitu damai. Dia menarik napas dalam-dalam, dan senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia melihat Little N di samping, dan memuji dalam hati, sungguh orang yang cantik. Meskipun wanita Asura dikenal karena kecantikannya, dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara mereka, di alam Asura, satu-satunya kecantikan adalah keindahan pembantaian. Keinginan untuk berperang dan membantai menekan segalanya. Ketika Asura laki-laki melihatnya, pikiran pertama mereka pasti adalah membunuhnya. Terlebih lagi, karena setiap Asura perempuan sangat cantik, konsep kecantikan menjadi semakin kabur. Namun, ketika dia melihat Little N, konsep ini tiba-tiba menjadi jelas, dan dia secara naluriah membuat perbandingan. Dia merasa meskipun dia sedikit lebih rendah, dia juga tidak buruk. Baru setelah itu dia menjadi tenang. Pikiran yang sudah lama hilang ini menyebabkan emosinya melonjak. Li Qingshan baru mengerti setelah sekian lama mengapa Asura laki-laki jelek, sedangkan Asura perempuan semuanya cantik. Dalam setiap kelahiran kembali, tubuh lama akan kembali ke alam Asura, dan tubuh baru akan keluar dari lautan darah. Perubahan pada tubuh mereka sebagian besar disebabkan oleh pemikiran mereka. Laki-laki ingin menjadi lebih kejam untuk mengintimidasi lawannya. Sedangkan bagi wanita, tidak peduli berapa kali mereka dilahirkan kembali, mereka tidak dapat meninggalkan kecintaan mereka pada kecantikan. Li Qingshan memperkenalkan, ini adalah Yin King, yang baru saja datang dari alam Asura. Dia bisa bersembunyi di kehampaan, dan kekuatannya sangat bagus. Dia adalah seorang pembunuh yang kuat, dan saya berencana untuk belajar tentang alam Asura darinya. Ini N kecil. Di masa depan, selain aku, kamu hanya perlu mendengarkan perintahnya. Jangan khawatir, kekuatannya pasti di atas Anda. Petik 2. Jika ada peluang, kita harus bersaing untuk mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia masih berminat mendengarkan kata-kata panjang lebar Li Qingshan? Dia berkeliaran di hutan belantara sepuasnya, menghirup udara lembab yang tidak berbau darah. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang mengharukan. Setiap daun dan setiap serangga begitu baru dan familiar, mengingatkannya pada kenangan kabur di masa lalu yang sangat lama sekali. Li Qingshan dan Little N saling berpandangan dan mengangkat bahu. Orang kampung, kamu belum pernah melihat dunia. N kecil menatap Li Qingshan. Begitu banyak wanita, sangat banyak. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Dia sendiri yang berlari dari alam Asura.
Dan aku tidak tertarik pada wanita seperti ini yang berbau darah dan bahkan tidak tahu bagaimana menjadi pemalu. Petik 2. Chapter 800. Li Qingshan tersenyum tak berdaya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia terbang ke puncak gunung di samping Yin Qing dan melihat bahwa dia sedang menatap langit dengan linglung. Awan kelam menekan dengan kuat, memercikkan gelombang hujan dan kabut. Dia membuka lengannya dan membiarkan hujan turun di wajahnya, bahagia seperti anak kecil. Sayang sekali hari ini berawan dan kita tidak bisa melihat matahari. Jika hari cerah, pemandangannya akan lebih bagus. Matahari. Mata Yin Qing berbinar seolah dia menerima petunjuk. Dia melompat ke udara dan menerobos awan. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari segalanya, dan lautan awan melonjak ribuan li. Temperamennya tiba-tiba menjadi cerah dan indah, dan kesuraman selama 100 tahun terakhir benar-benar hilang. Setelah berkeliling sepuasnya, dia kembali ke sisi Li Qingshan dan berkata, mulai sekarang, saya akan melayani Anda. Saya masih belum tahu nama Anda. Li Qingshan. Karena gunung di bawahnya disebut Gunung Savage, orang-orang memanggilnya Raja Savage. Baiklah, kalau begitu, Tuan Raja Orang Liar, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Yin Qing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia secara alami membawa sikap seorang prajurit, tampil gagah berani dan tangguh. Aku ingin kamu memasak untukku. Li Qingshan mengangkat alisnya. Ah, Yin Qing terkejut. Apalagi tahun-tahun yang dia habiskan di alam Asura, dia belum pernah melakukan ini bahkan sebelum dia menjadi seorang Asura. Makanan dari alam Asura terkenal menjijikkan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa alam Asura telah menaklukkan jalan surgawi karena iri karena jalan surgawi memiliki makanan yang enak untuk dimakan. Dia berkata dengan canggung, ini, aku bisa mencobanya. Selain pembunuhan, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Li Qingshan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak punya selera humor sama sekali, tapi dia sangat puas dengan sikap hormatnya. Heh, kamu benar. Baru pada saat itulah Yin Qing menyadari bahwa dia sedang bercanda. Setelah beberapa saat, mungkin akan ada misi untukmu. Namun, ini bukan alam Asura, jadi tidak banyak pertempuran di sini. Saya akan mengurus sebagian besar pertempuran sendiri. Anda dapat memperlakukan ini sebagai liburan dan istirahat di lingkungan yang berbeda. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan lembut. Di antara banyak bawahannya, kekuatan Yin Qing bisa dikatakan yang terkuat. Teknik gerakan kekosongannya membuatnya hampir mustahil menemukan lawan. Bahkan Yu Feng, yang hampir mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, akan dibunuh olehnya jika dia tidak berhati-hati. Apalagi dia adalah seorang pejuang yang tidak takut mati. Meski kalah darinya, dia tidak tunduk padanya karena diancam akan dibunuh. Bagi Li Qingshan, itu lebih baik daripada 10 orang di gulungan sumpah darah. Itu lebih layak untuk dihormati. Sekarang saya sudah mendengar apa yang Anda katakan, tuanku. Sepertinya kalah darimu adalah hal yang baik. Yin Qing tersenyum. Baik atau buruk, Anda perlahan bisa mengalaminya sendiri. Singkatnya, ceritakan dulu tentang alam Asura. Petik 2. Keduanya duduk di lautan awan dan mulai berbicara. Matahari perlahan bergerak, hingga bintang memenuhi langit dan bulan terbit tinggi di langit. Hanya itu yang aku tahu. Bagaimanapun, kultivasi saya terbatas, dan saya telah mendengar banyak hal dari orang lain. Kalau seperti itu atau tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Yin Qing menatap bulan di langit dengan enggan. Saya harus kembali ke lapangan Asura. Petik 2. Li Qingshan mengangguk sedikit dan membuka lapangan Asura, membiarkan Yin Qing masuk. Dia terus duduk sendirian di lautan awan, mengerutkan kening sambil berpikir sambil bergumam pada dirinya sendiri. 3.000 dunia, 6 jalur reinkarnasi, 4 diana, 9 surga. Batu dari gunung lain bisa digunakan untuk menyerang batu giok. Ini memang benar. Kata-kata Yin Qing yang bahkan dia tidak dapat memverifikasinya sangat mempengaruhi Li Qingshan. Beberapa pertanyaannya telah terjawab, tapi masih ada pertanyaan 10 kali lipat. Ini adalah penampakan dunia yang dia lihat dan dengar dari alam Asura. Perasaan itu seperti manusia yang menyadari bahwa mereka hanyut di alam semesta tanpa batas untuk pertama kalinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas karena ketidakberartian mereka. Ruang yang terlalu sempit akan membuat orang merasa dibatasi, namun ruang yang terlalu luas juga akan mengganggu pikiran orang. Jadi begitu. Li Qingshan menghela nafas, dan sudut bibirnya perlahan membentuk senyuman. Dia hanya merentangkan anggota tubuhnya dan berbaring di lautan awan sambil tertawa terbahak-bahak. N kecil, dunia ini begitu besar. 9 surga itu sangat jauh. Tidak terlalu jauh, kan? Sebelum dia menyadarinya, N kecil sudah berjongkok di sampingnya, memeluk wajahnya saat dia menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Li Qingshan menatap bulan yang seperti lempengan perak. Sekarang setelah fondasinya ditetapkan, dan Raja Yue Selatan telah membuat persiapannya, sudah waktunya baginya untuk melakukan langkah berikutnya. Tapi sebelum itu, dia harus pergi ke Great Cloud Dream Marsh dan melihat bagaimana keadaan Rusin. Great Cloud Dream Marsh yang luas selalu diselimuti kabut. Burung air putih menari-nari berkelompok, terbang dari satu pulau kecil yang hijau ke pulau hijau lainnya. Di kedalaman rawa, kuali jade melting tertutup lumpur. Ia bergetar dari waktu ke waktu, berkedip dengan cahaya merah dan biru. Rusin duduk di dalam dengan tenang dengan ekor ikan birunya yang indah meringkuk. Dia mempraktikkan Heavenly Tome of Cloud Furnace dan menghabiskan 3 tahun paling damai dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan Great Cloud Dream Marsh, Li Qingshan membunuh Komandan Daemon di sana, yang sebenarnya telah menarik perhatian sejak lama. Namun, pada akhirnya hal itu tidak menjadi ancaman nyata, yang jelas semua berkat Raja Pohon Beringin. Jika seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya memurnikan rawa sebesar itu, niscaya hal itu akan menghancurkan tatanan asli Daemon di Provinsi Kabut.
Dan, godaan dari segel Dewa Air seperti itu begitu besar sehingga bahkan Raja Daemon pun akan tertarik. Tentu saja, ketika Raja Pohon beringin membantu Li Qingshan, dia juga melindungi Dasmon di Provinsi Kabut. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengannya secara sembarangan, bahkan, teman kecilnya, pun belum tentu bisa menghadapi mereka. Bahkan jika mereka berada di atas angin saat ini dan mencuri segel Dewa Air, siapa yang tahu bagaimana mereka akan mati di masa depan. Li Qingshan bajingan ini memperlakukan Raja Naga Laut sebagai sasarannya. Dia dengan sepenuh hati ingin pergi ke Lautan Tinta untuk membunuh naga. Hasilnya, kedua belah pihak berdamai. Raja Yue Selatan juga tidak terlalu peduli. Memurnikan air dan pegunungan sangat umum di Provinsi Kabut. Itu tidak sepenting Provinsi Hijau. Terlebih lagi, ini adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Dasmon. Karena Raja Pohon beringin tidak menanggapi, dia hanya mengira itu adalah perselisihan internal di antara Dasmon di Provinsi Kabut. Setelah itu, Daemon kuat tertentu mengumpulkan segel Dewa Air dalam jumlah yang cukup dan membangun tempat tinggal air. Ini adalah hal yang sangat umum. Provinsi Mist tidak pernah damai. Bahkan para pembudidaya manusia terus-menerus bertarung satu sama lain, apalagi Dasmon yang benar-benar berbeda dan murni berdasarkan kekuatan. Mereka tidak memiliki aturan ketat seperti Provinsi Hijau yang melarang Daemon membunuh satu sama lain. Kadang-kadang, itu bahkan mencapai tingkat kesengsaraan surgawi ketiga. Seringkali, kedua raja bahkan dibutuhkan untuk menjadi penengah di antara keduanya. Dalam kekacauan, keteraturan secara alami ada. Ini adalah pemahaman terdalam yang dimiliki Li Qingshan setelah datang ke Provinsi Kabut. Tempat ini terlihat seperti sebuah negeri yang penuh kekacauan tanpa hukum, sama sekali mengabaikan hukum Gritsia atau moral manusia, namun ada serangkaian hukum tak kasat mata yang berlaku di sini. Berdebar, berdebar, berdebar. Rusin tiba-tiba membuka matanya. Seseorang sedang mengetuk kuali pil, dan suara yang familiar terdengar di telinganya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.